Melihat tatapan curiga beberapa orang, Tuan Mo tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Saudaramu adalah seorang jenius alkimia yang telah dilihat orang tua itu selama bertahun-tahun. Tidak, itu monster. Orang tua itu sekarang berusia 90 tahun. Sungguh konyol bahwa pengetahuannya sendiri kurang dari 1/10 dari saudaramu. Gadis kecil Qin memiliki penyakit aneh. Orang tua itu tidak ada hubungannya. Saudaramu, mungkin ada jalan. Meskipun saya tidak mempercayainya, tetapi di seluruh kekaisaran Nanyun, sama sekali tidak ada lebih dari satu tangan yang dapat membuat Grandmaster Mo Wen sangat mengaguminya. Tidak ada yang dikagumi oleh Guru Mo. Melihat penampilan Tuan Mo, sepertinya itu bukan lelucon. Haha, Tuan Mo, meskipun Anda adalah alkemis paling kuat di kekaisaran, saya tidak ragu tentang metode alkimia Anda, tetapi Anda tidak dapat menyembuhkannya, Mu Yunhe. Penatua itu terkekeh, nadanya penuh sarkasme. Dikabarkan bahwa Tuan Mo adalah ahli alkimia dan tidak dapat diprediksi, tetapi semakin dia hidup, semakin bingung. Dia adalah penyakit aneh yang tidak bisa dilakukan oleh alkemis bintang 6, Mu Yun mungkin punya cara untuk membunuhnya, dia tidak percaya. Hanya saja pada saat ini, Mu Yun tidak dapat mengendalikan begitu banyak, jangan tanyakan goyangan ini, dan serahkan semua pertanyaan padanya, itu benar-benar merepotkan bagi orang tua itu. Yuner, kamu, ayah angkat putranya memiliki beberapa cara, tetapi itu tidak berhasil, dan putranya tidak dapat menjaminnya. Mendengar kata-kata Mu Yun, wajah Mu Linchen senang, dan wanita tua Qin di sisi lain juga menatap Mu Yun dengan antisipasi. Kemarin, dia sudah melihat tempat yang luar biasa dari Mu Yun. Hari ini, dia bahkan lebih terkejut ketika mendengar kata-kata Mu Yun. Kalau begitu tuan mudamu, tolong lihat Meng Yao. Qin Xiu berkata sambil tersenyum. Melihat senyum Qin Xiu, Mu Yun merinding di punggungnya, dan perlahan berjalan ke Qin Meng Yao. Saya harus mengatakan bahwa Qin Meng Yao jelas merupakan kecantikan kelas 1 berdasarkan sosoknya saja. Hanya memikirkan keindahan seperti itu, tetapi ditakdirkan untuk hidup kurang dari 20 tahun, Mu Yun merasa kasihan di hatinya. Jari-jari menangkap denyut nadi Qin Meng Yao, dan Mu Yun tiba-tiba merasakan sentuhan kehalusan sutra, dan kulitnya sehalus salju. Ini mungkin deskripsi wanita cantik seperti Qin Meng Yao, aku. Hanya di saat berikutnya, Mu Yun langsung merasakan napas dingin yang kuat yang menyapu tubuhnya. Dingin. Sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benak Mu Yun. Dengan suara ding, dalam pikiran Mu Yun, Zhu Tiantu tiba-tiba terbuka. Saat berikutnya, dalam pikiran Mu Yun, hantu biru es tiba-tiba muncul. Jiwa es Phoenix. Mu Yun bodoh di tempat. Tidak heran, tubuh Qin Meng Yao dingin sepanjang tahun, ternyata adalah roh es Phoenix. Yang lain tidak tahu apa itu roh es Phoenix, tapi Mu Yun cukup jelas. Bahkan seorang pejuang di ribuan dunia besar yang dapat menampung jiwa Phoenix es di tubuh mereka bukanlah satu dari 100 juta. Es Phoenix adalah keluarga binatang suci kuno, burung Phoenix, dan rohnya sangat kuat. Qin Meng Yao mampu menekan dinginnya roh es Phoenix dengan esensi sejatinya selama beberapa tahun, yang sungguh luar biasa. Bagaimana? Melihat Mu Yun sebentar, ekspresinya berubah beberapa kali, kata Qin Xiu dengan penuh semangat. Dia tidak tahu apakah Mu Yun bisa melakukannya atau tidak. Jika bukan karena Master Mo, dia tidak akan memiliki harapan untuk Mu Yun sama sekali. Meskipun luar biasa, itu bukan tidak mungkin. Kata Mu Yun setelah hening beberapa saat. Ada jalan. Mendengar kata-kata Mu Yun, Mu Linchen menunjukkan senyum di wajahnya. Dalam hati Guru Mo, dia lebih mengagumi Mu Yun. Dari saat dia melihat Mu Yun, Master Mo menemukan apa yang luar biasa dari Mu Yun. Racun dingin di tubuh Qin Meng Yao aneh, dan dia benar-benar tidak bisa menahannya. Tapi untuk beberapa alasan, dia hanya merasa bahwa Mu Yun akan punya cara. Apakah kamu benar-benar punya cara? Qin Xiu masih sedikit tidak percaya, berdiri dan menarik Mu Yun. Tentu saja, dalam sebulan, saya akan dapat menyembuhkan racun dingin Nona Qin, dan saya akan mengembalikan Anda seorang jenius dalam keluarga Qin. Kata-kata Mu Yun bukan omong kosong. Roh es Phoenix, seorang jenius yang hanya bisa dilihat dalam ribuan tahun, Qin Meng Yao, ditakdirkan untuk menjadi terkenal di seluruh benua keberuntungan surgawi di masa depan. Namun, saya perlu menyiapkan beberapa bahan obat, tidak masalah. Sebelum Mu Yun selesai berbicara, Qin Xiu segera menjawab, bahan obat, selama keluarga Qin saya mampu membelinya, itu tidak akan menjadi masalah. Bahkan jika keluarga bangkrut, orang tua itu tidak akan ragu, kakek. Bahan obat yang saya butuhkan adalah giok jasper, rumput giok hijau, akar liu huguo, dan lingga darah. Keempat ini adalah obat utama. Adapun obat-obatan tambahan lainnya, saya dapat menemukan beberapa alternatif. Obat 4 rasa ini sangat penting.
Mu Yun berkata sedikit. Hanya saja kata-kata Mu Yun jatuh, dan seluruh aula terdiam beberapa saat. Mata semua orang melebar, menatap Mu Yun tercengang. Ada apa? Tidak bisakah kamu mendapatkan 4 obat itu? Jika kamu tidak bisa mendapatkannya, maka kumpulkan, kumpulkan. Qin Xiu menjadi tenang, dan segera menjawab, saya akan mengirimkan bahan obat ini besok, dan saya akan segera mengirimkannya. Seperti yang dikatakan Qin Xiu, dia tidak bisa menahannya, dan segera bergegas keluar dari aula. Apakah kamu terburu-buru? Mu Yun tertegun. Itu, kakakmu. Melihat Mu Yun, Tuan Mo ragu-ragu dan berkata, apakah Anda benar-benar yakin bahwa keempat bahan obat ini adalah obat utama dan dapat mengendalikan racun dingin di tubuh Qin Mengyao? Bagaimana? Tidak ada, tidak ada. Tuan Mo menggelengkan kepalanya. Alasan mengapa dia terkejut bukan karena 4 bahan obat giok jasper, rumput safir, akar liu hugo, dan bunga tangkai darah terlalu berharga, tetapi karena keempat bahan obat ini sangat umum di Kekaisaran Nanyun. Mahal dari Ziu Guo. Racun dingin di tubuh Qin Mengyao benar-benar mustahil untuk dipecahkan sendiri. Tapi Mu Yun bisa mengatasi racun dingin di tubuh Qin Mengyao hanya dengan 4 bahan obat ini, mungkinkah? Mo Wen terus bermain drum di dalam hatinya. Malam itu, wanita tua Qin sudah membawa 4 jenis bahan obat. Bahan obat yang dimuat oleh 4 gerbong hampir membuat bola mata Mu Yun jatuh ke tanah. Apakah kamu bercanda? Di kehidupan sebelumnya, bahkan jika itu adalah buah roh jasper, rumput safir, akar liu hugo, dan lingga darah yang sangat langka di ribuan dunia besar, apakah mereka begitu umum di 3000 dunia kecil ini? Pada malam bulan purnama, racun dingin Qin Mengyao akan menyerang. Hari ini, malam bulan purnama. Apakah Mu Yun benar-benar punya cara atau hanya menggertak? Aku akan tahu malam ini. Kedua tetua kedua dan yang lainnya, semuanya menunggu di luar halaman Mu Yun. Mereka ingin melihat apa yang bisa dilakukan Mu Yun. Master Mo awalnya ingin mengamati metode Mu Yun, tapi dia dengan kejam diusir oleh Mu Yun. Di halaman kecil tempat Mu Yun berada, ember yang digunakan untuk mandi diisi dengan air jernih, dan api menyala di bawah ember. Air di dalam tong itu menggelegak. Mu Yun berdiri di depan tong kayu, memegang berbagai bahan obat di kedua tangan. Di sisi lain, Qin Mengyao memandang Mu Yun untuk alasan yang tidak diketahui. Dia awalnya berpikir bahwa Mu Yun akan menggunakan 4 bahan obat utama untuk memurnikan pil untuknya, tetapi tanpa diduga, itu adalah pemandian obat. Namun, dalam hal sifat obat, pil pasti lebih kuat dari mandi obat. Sebelumnya, dia telah meminum banyak pil, tetapi semuanya tidak berpengaruh. Apakah mandi obat Mu Yun benar-benar efektif? Tapi Mu Yun tidak peduli tentang ini di dalam hatinya. Meski ia menyetujui akad nikah yang dilamar ayah angkatnya kemarin, bukan berarti ia rela menikahi wanita di depannya. Alasan mengapa keluarga Qin memilih Qin Mengyao untuk bertunangan dengannya terutama karena Qin Mengyao segera meninggal. Jika dia menyembuhkan Qin Mengyao dan mendorong perahu di sepanjang sungai untuk mendorong pernikahan, keluarga Qin pasti akan setuju, dan menyembuhkan Qin Mengyao akan menjadi kebaikan besar bagi keluarga Qin, dan hubungan antara keluarga Qin dan keluarga Mu akan pasti lebih baik dari sebelumnya. Masuk. Melihat air mendidih di ember berangsur-angsur berubah warna, Mu Yun mengangguk dan berkata kepada Qin Mengyao di belakangnya. Baik, dan masih banyak lagi. Melihat Qin Mengyao hendak melangkah ke dalam ember, Mu Yun tiba-tiba berhenti dan berkata, mandi obat harus digabungkan dengan tubuhmu. Lepaskan pakaianmu, apa? Telinga Qin Mengyao merah ketika dia mendengar kata-kata Mu Yun. Dia sudah membuat keputusan yang paling sulit ketika dia setuju untuk membiarkan Mu Yun mengobati penyakitnya. Sekarang, Mu Yun masih meninggalkannya tanpa apa-apa. Kamu, apa yang kamu? Tolong, Nona Qin, saya tidak serakah untuk kecantikan Anda, tetapi untuk menyembuhkan Anda, kontrak pernikahan antara kami berdua juga dapat diakhiri. Hubungan antara kedua pihak tidak akan menyebabkan keretakan. Jika tidak, bagaimana saya bisa punya waktu senggang ini? Kamu, ya, Mu Yun, aku tidak peduli jika kamu berpura-pura bodoh atau benar-benar bodoh sebelumnya, jika kamu tidak bisa menyembuhkanku, aku pasti akan membunuhmu. Melihat tampilan acuh tak acuh Mu Yun, Qin Mengyao jengkel. Dari usia 10 hingga sekarang, setiap malam bulan purnama, racun dingin di tubuhnya akan keluar. 9 tahun kesakitan, bahkan jika dia berusaha keras, dia hampir pingsan di hatinya. Karena itu, ketika dia mendengar bahwa Mu Yun punya cara, dia bersedia untuk mencoba, bahkan jika ada secercah harapan, dia tidak mau menyerah. Bisakah kamu berbalik? Tidak, Mu Yun berkata dengan lugas, sekarang, saya adalah seorang tabib dan Anda adalah seorang pasien. Anda harus melakukan apa yang saya katakan, jika tidak ada yang tidak beres, tidak heran saya. Tanpa diduga, Mu Yun begitu kuat, Qin Mengyao mengerutkan bibirnya.
Melangkah ke dalam ember, berjongkok, Qin Mengyao melepaskan pakaiannya. Namun, adegan ini hampir membuat Mu Yun tidak bisa mengendalikannya. Qin Mengyao mengenakan rok panjang, tetapi pada saat ini, rok panjang itu direndam dalam ramuan, menempel di tubuh Qin Mengyao, menunjukkan sosok sempurna Qin Mengyao. Basah, dalam godaan. Dengan menelan-menelan, tubuh Qin Mengyao berada di ember obat, dan potongan pakaian berangsur-angsur memudar. Kerudung juga akan dilepas, kamu. Melihat penampilan Mu Yun yang tidak tahu malu, Qin Mengyao hampir ingin melompat keluar dan menamparkan orang ini sampai mati. Tetapi berpikir tentang tidak memiliki sepotong pakaian di tubuhnya, Qin Mengyao akhirnya menahan kekesalannya. Semuanya diambil, tidak buruk untuk yang terakhir. Perlahan melepas kerudung, wajah Qin Mengyao akhirnya muncul sepenuhnya di depan mata Mu Yun. Saat berikutnya, Mu Yun tetap di tempatnya untuk sesaat. Wajah melon merah yang malu, warna peri giok, bersinar seperti bunga musim semi, matahari ganda sedikit merah, dan matanya menunjukkan sentuhan rasa malu. Bahkan jika Mu Yun adalah raja peri di kehidupan sebelumnya dan telah melihat keindahan yang tak terhitung jumlahnya, dia tidak bisa menahan detak jantungnya. Kecantikan itu sangat indah. Apakah kamu sudah cukup melihat? Melihat Mu Yun menatapnya, Qin Mengyao merasa lebih malu. Ini adalah pertama kalinya berdiri di depan seorang pria tanpa apa-apa, meskipun tubuhnya berada di dalam tong obat, tetapi dengan bahan obat saja, dia tidak bisa menahan tubuhnya sama sekali. Selama Mu Yun menundukkan kepalanya sedikit, dia bisa melihat pemandangan di dalam laras. Tidak, Mu Yun berkata tanpa malu-malu, wajah yang begitu cantik, ditutupi dengan kain setiap hari, benar-benar sia-sia, sia-sia. Kata Mu Yun, tapi dia berjalan ke laras selangkah demi selangkah. Apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Sembuhkan, Nona. Mu Yun berkata dalam hati, kamu tidak menyadari bahwa air dalam tong kayu ini menggelegak dengan gelembung. Kamu tinggal di dalamnya, tetapi tidakkah kamu merasakannya sama sekali? Benar. Qin Mengyao tercengang. Baru saja karena malu, dia tidak menyadarinya sama sekali. Air dalam tong sudah mendidih, tetapi dia bahkan tidak merasakannya sama sekali. Itu sangat aneh. Selanjutnya, jangan bicara, ikuti saja apa yang aku katakan. Mu Yun mengabaikan keterkejutan Qin Mengyao dan berdiri di depan tong kayu, memegang berbagai bahan obat di tangannya. Sekarang, saya mulai menambahkan herbal, jika Anda merasa panas, katakan saja. Seperti yang dikatakan Mu Yun, dia melemparkan berbagai bahan obat ke dalam tong. Hanya secara bertahap, Qin Mengyao menemukan bahwa Mu Yun tampaknya menambahkan obat tanpa pandang bulu, tetapi tampaknya ada beberapa aturan di dalamnya. Adapun aturannya, dia tidak tahu persis apa aturannya. Selain itu, Mu Yun akan memasukkan tangannya ke dalam ember sesekali. Air panas mendidih tidak berpengaruh padanya, tetapi Qin Mengyao dengan hati-hati menemukan bahwa setiap kali Mu Yun memasukkan tangannya ke dalam ember obat, dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi ketika dia mengeluarkannya, tangannya memerah dengan merah di dahinya. Menetes, panas, butuh setengah jam penuh sebelum Qin Mengyao merasakan air di ember menjadi sedikit panas. Panggilan. Dengan sedikit napas, Mu Yun menamparkan pinggangnya. Aura es jiwa es Phoenix memang kuat. Selama setengah jam, dia tidak tahu berapa banyak bahan obat yang telah ditambahkan dan berapa kali telah diganti sebelum Qin Mengyao benar-benar merasakan panasnya. Namun, ini baru permulaan. Mulai sekarang, itu tidak akan berubah sampai pertengahan bulan purnama, tetapi ketika tengah bulan purnama, racun dingin di tubuhmu akan meletus sepenuhnya, tetapi kamu ingat, kali ini, jangan gunakan esensi sejati untuk melawan. Mendengar ini, Qin Mengyao memang sedikit terkejut. Racun dingin di tubuhnya paling kuat saat bulan purnama dan langit ada di tengah langit, dan bahkan kakek tidak tahu bagaimana Mu Yun melihatnya. Mu Yun berkata dengan sungguh-sungguh, yang harus Anda lakukan adalah merasakan tempat di mana udara dingin di dantian Anda berasal. Cobalah untuk menggunakan esensi sejati Anda untuk berbaur ke dalamnya. Mungkin sangat menyakitkan selama periode ini, dan saya bisa tidak membantumu juga. Begitu kamu berhasil, racun dinginmu akan hilang sepenuhnya, dan semua kotoran akan mati pada usia 20 tahun, dan semuanya akan hilang. Baik, mengangguk, Qin Mengyao tersenyum sedikit. Untuk beberapa alasan, dalam waktu singkat ini, dia menemukan bahwa Mu Yun benar-benar berbeda dari apa yang sebelumnya dikatakan di kota Beiyun. Perlahan-lahan, bulan yang cerah muncul, dan Qin Mengyao duduk di tong obat, tampak sedikit gugup. Qin Mengyao mengerutkan kening dengan kerutuan teredam. Kedatangan. Mu Yun tahu bahwa racun dingin yang sebenarnya sudah mulai keluar. Faktanya, apa yang disebut racun dingin adalah dinginnya roh es Phoenix yang terlalu kuat, dan ia melarikan diri. Mengapa Qin Mengyao mengandung roh es Phoenix? Mu Yun tidak tahu, tapi Mu Yun tahu persis seberapa kuat dan menakutkan roh es Phoenix itu.
Dengan ranah Qin Mengyao saat ini, tidak mungkin baginya untuk menolak. Mandi obat yang dia konfigurasikan hanya untuk menahan udara dingin yang berasal dari Ice Phoenix Soul di tubuh Qin Mengyao. Namun, jika Qin Mengyao tidak dapat sepenuhnya berintegrasi dengan roh es Phoenix, maka racun dinginnya masih akan muncul kembali. Hanya dengan menyatu secara menyeluruh dengan roh es Phoenix Anda dapat benar-benar menguasai kekuatan roh dan secara bertahap menemukan kekuatan roh. Ini juga satu-satunya cara untuk sepenuhnya menghilangkan racun dingin di tubuh Qin Mengyao. Tahan. Melihat ekspresi Qin Mengyao semakin menyakitkan, Mu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Hanya secara bertahap, ramuan mendidih mulai tenang, dan wajah cantik Qin Mengyao menjadi semakin pucat. Pada saat ini, Qin Mengyao merasa sangat dingin di tubuhnya, seolah-olah dia telah datang ke dunia es dan salju, tertutup salju di seluruh langit. Dingin tak berujung menyerang tubuhnya. Di hadapan napas yang dingin, dia hanya ingin tertidur, dan dia tidak peduli tentang apapun. Rasa dingin mengusir keinginannya, segala sesuatu tentang dia. Tapi, tiba-tiba tepat saat Qin Mengyao hendak menyerahkan segalanya, sebuah telapak tangan muncul di depannya. Telapak tangan itu, menariknya dari tenggelam, menghangatkan hatinya, dan itu sangat nyaman sehingga dia secara bertahap mendapatkan kembali keinginannya. Sampai saat itu, Qin Mengyao tiba-tiba terbangun. Melihat hantu besar seperti patung es di depanku, semangat juang yang kuat muncul di dalam tubuh. Kamu telah menyusahkanku selama 9 tahun. Hari ini, kamu akan menyerah padaku. Melihat hantu besar itu, Qin Mengyao hanya merasakan kekuatan bertarung yang tak terbatas keluar dari tubuhnya. Telapak tangan yang menjulang selalu memberinya kekuatan dan membiarkannya menghadapi hantu tanpa rasa takut. Pada saat ini, suara mendengung terdengar. Qin Mengyao merasa bahwa dalam dantiannya, seolah-olah ada sesuatu yang hancur. Dalam sekejap, napas sedingin es memenuhi tubuhnya. Namun, kali ini, napas dingin membuatnya merasa nyaman. Racun dingin, baginya, bukan lagi racun dingin, tetapi kekuatan. Panggilan. Setelah menghela nafas panjang, Qin Mengyao membuka matanya dari kebingungan. Selama 9 tahun, dia tidak pernah seperti sekarang ini, dan dia benar-benar merasakan kelahiran kembali. Apa? Namun, Qin Mengyao tiba-tiba menjerit ketika dia membuka matanya. Apa yang sedang kamu lakukan? Membuka matanya, Qin Mengyao berkata dengan malu ketika dia melihat telapak tangan Mu Yun mencengkeram puncaknya dengan erat. Tanpa berkata apa-apa, dia mengangkat kepalan tangan dan memukul hidung Mu Yun. Awalnya, Mu Yun bisa bersembunyi dari tinju ini, tetapi pada saat ini, Mu Yun tidak bisa menghindarinya sama sekali. Ada ledakan, dan 2 garis mimisan mengalir keluar, tapi telapak tangan Mu Yun masih dipegang erat dan tidak mengendur. Bukannya dia tidak ingin melepaskannya, tetapi dia tidak bisa melepaskannya sama sekali. Melihat bahwa Qin Mengyao hilang, dia berencana menggunakan kekuatannya sendiri untuk memasuki tubuhnya dari hati Qin Mengyao. Tapi input ini tidak masalah, Qin Mengyao pada saat roh es Phoenix benar-benar bergabung, udara dingin dilepaskan, dan dia benar-benar menempelkan telapak tangannya ke dada Qin Mengyao. Apa yang sedang kamu lakukan? 2 baris mimisan mengalir keluar, dan Mu Yun berkata dalam hati, bukan aku, kamu sudah mati, Nona, kamu jelas membalas dendam. Mendengar kata-kata Mu Yun, memikirkan kekuatan yang datang dari telapak tangannya dan suhu yang berasal dari hatinya, Qin Mengyao secara bertahap mengerti. Embrio seks, kalau begitu jangan terburu-buru. Qin Mengyao tahu bahwa Mu Yun salah, dan berkata dengan marah. Aku ingin mengambilnya, tetapi kamu tidak akan membiarkanku mengambilnya. Mu Yun ingin menangis tanpa air mata. Dinginnya jiwa yang melarikan diri dari tubuh Qin Mengyao dengan kuat menempelkan telapak tangannya ke dadanya, dan Mu Yun tidak bisa melepaskan diri dari ranah kekuatan 4 kali lipat dari temperamen tubuh sekarang. Aku baru saja mengendalikan kekuatan ini, jadi aku tidak yakin, kamu bisa menunggu sebentar. Kata Qin Mengyao dengan malu. Seberapa kuat roh es Phoenix, Qin Mengyao mengendalikannya untuk pertama kalinya, dan di wilayahnya saat ini, memang sulit untuk dikendalikan. Bisakah kamu jujur dengan tanganmu dan tidak menggerakkannya? Ah, kau menyakitiku. Kamu bajingan, jika kamu bergerak lagi, aku akan membekukan seluruh dirimu. Suatu malam berlalu dengan lambat, dan sinar matahari berangsur-angsur muncul di cakrawala. Setelah sepanjang malam, berkelahi, Qin Mengyao akhirnya mencapai sedikit keberhasilan, mampu mengendalikan hawa dingin di tubuhnya dan mengeluarkan cakar Mu Yun dari dadanya. Baru malam ini, bagi Mu Yun, itu menyakitkan dan bahagia. Pagi-pagi sekali, keduanya membuka pintu halaman dan tiba-tiba dikejutkan oleh pemandangan di depan mereka. Saya awalnya berpikir bahwa semua orang yang menunggu di luar seharusnya sudah bubar dalam semalam.
Melihat kerumunan yang ditekan oleh kerumunan di luar halaman, Mu Yun tahu bahwa dia salah. Setelah tidak tidur nyenyak sepanjang malam, Qin Mengyao dan Mu Yun tampak sedikit kuyus saat ini. Ditatap oleh banyak orang dan memikirkan apa yang terjadi tadi malam, Qin Mengyao menunjukkan sedikit rasa malu di wajahnya. Hanya saja ekspresi ini jatuh di mata semua orang, tapi itu adalah jenis pemahaman lain. Mu Yun, gagal, bagaimana? Qin Siyu menghela nafas ketika dia melihat ekspresi kuyu cucunya, tidak masalah jika kamu tidak berhasil, ini bukan pertama kalinya. Haha, aku tahu, Mu Yun, bagaimana bajingan kecil ini bisa memecahkan masalah yang bahkan tidak bisa diselesaikan oleh Tuanmu, berpura-pura menggunakan buah roh Jasper, bahan obat jalanan yang busuk ini, bagaimana dia bisa menyembuhkan keanehan tubuh Nona Qin? Tanda tanya, racun dingin, Penatua tertawa dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menari. Dia menunggu di sini sepanjang malam, hanya untuk melihat bagaimana Mu Yun merasa malu. Awalnya, dia berpikir bahwa Mu Yun telah mengubah emosinya dan berubah dari sampah menjadi jenius. Sekarang sepertinya dia terlalu banyak berpikir. Sampah adalah sampah, Mu Yun hanya membodohi Tuan Mo dengan sedikit kepintaran. Penatua kedua tersenyum dan mengambil kata-kata, Tuan Mo, saya pikir Anda telah salah membaca orang yang salah kali ini. Mu Yun memiliki masalah dengan kepalanya. Jika dia bisa berhasil, orang tua itu mau makan kotoran. Kakek, kamu salah paham, Mu Yun, dia membantuku membersihkan racun dingin di tubuhku, aku baik-baik saja sekarang, dan terlebih lagi, ini mungkin terobosan, apa? Mendengar ini, semua orang yang hadir terkejut. Jadi, benar-benar berhasil, Mu Yun benar-benar memecahkan masalah yang bahkan tidak bisa diselesaikan oleh Master Mo. Qin Siyu berkata dengan penuh semangat, oke, patriarkmu, kamu memiliki putra yang baik. Kota Beiyun mengatakan tuan mudamu adalah sampah. Saya pikir itu benar bagi mereka untuk menjadi buta. Haha, Nyonya Qin, ayo kita bicara di aula. Mu Linchen juga bersemangat dari telinga ke telinga. Keluarga sudah sangat tidak puas dengan dia karena cintanya pada Mu Yun. Namun, apa yang dilakukan Mu Yun dalam 2 hari terakhir benar-benar mengejutkannya. Meskipun dia tidak mengerti apakah Mu Yun telah menjaga profil rendah sebelumnya atau karena alasan lain, tetapi perubahan Mu Yun membuatnya menjadi ayah angkat sangat bahagia. Tunggu. Namun, pada saat ini, Mu Yun tiba-tiba berbicara. Melihat kerumunan yang akan pergi, Mu Yun tiba-tiba berkata, Ayah, kakek Qin, barusan, tidakkah kamu mendengar apa yang dikatakan seseorang? Apa yang dikatakan seseorang? Mendengar kata-kata Mu Yun, tetua kedua gemetar. Saya mendengar bahwa seseorang baru saja mengatakan bahwa jika saya menyembuhkan Nona Qin, dia akan mau makan kotoran, bukan, Penatua kedua. Kata-kata Mu Yun jatuh, sepasang mata, tetapi seperti elang, menatap tetua kedua. Yuner, jangan sombong. Mu Linchen tahu bahwa jika dia tidak menghentikannya, Mu Yun mungkin benar-benar membiarkan tetua kedua makan kotoran. Bagaimanapun, Tuan Mo ada di sini, Tuan Mo menjelaskan bahwa dia akan melindungi Mu Yun, dan para tetua kedua tidak berani melawan. Lupakan saja, beberapa orang berbicara seperti kentut, dan saya tidak mau repot-repot mendengarkan. Ayah, masih ada beberapa hal di perguruan tinggi yang harus saya tangani. Saya akan pergi ke perguruan tinggi dulu. Mu Yun menyambutnya, tetapi para perokok sudah pergi. Jika tetua kedua benar-benar makan kotoran, saya khawatir seluruh keluargamu akan kacau. Melihat Mu Yun pergi, Mu Linchen tersenyum pahit. Dan tetua kedua di satu sisi, wajahnya seburuk hati babi. Tanpa diduga, Mu Yun mengubah emosinya 2 hari yang lalu dan dia menyembuhkan Qin Mengyao tadi malam. Bagaimana bisa benda sampah ini tiba-tiba menjadi begitu kuat, bahkan Mu Yuan bukanlah lawan. Penatua kedua, tiba-tiba ada suara suram di telingaku. Penatua kedua, Mu Yun, anak ini, tiba-tiba menjadi sangat kuat. Di masa depan, Mulang dan Mu Yuan pasti menjadi ancaman terbesar, dan mereka harus dimusnahkan dan segera. Kata tetua diam-diam. Tentu saja, saya mengerti, tetapi masalah ini membutuhkan perencanaan terperinci. Penatua kedua tampak seperti ular berbisa, menatap Mu Yun yang pergi, dan berkata, di kota Beiyun, tidak mudah untuk melakukannya, Anda perlu menggunakan beberapa kekuasaan. Kedua tetua saling memandang, bau di mata mereka jelas. Setelah Qin Mengyao sembuh, Mu Yun berada dalam suasana hati yang baik, dan sekarang dia mencapai alam nafas kuat 4 kali lipat tubuh fisik. Di bawah pengaruh roh es Phoenix Qin Mengyao tadi malam, Mu Yun terkejut menemukan bahwa dia benar-benar mulai berproduksi jejak kekuatan di tubuhnya. Keadaan kondensasi 5 kali lipat dari tubuh fisik adalah energi ki tubuh yang dihasilkan di meridian. Yang disebut Qi Jin adalah mengatasi kekakuan dengan kelembutan, dan memaksa 1000 kati menjadi 2.
Kekuatan Qi lebih misterius daripada kekuatan tubuh fisik. Tapi Mu Yun juga mengerti bahwa tubuhnya baru saja mengalami transformasi pil tempering tulang, dan jika dia membaik terlalu cepat, itu akan meninggalkan akar penyakit. Perguruan Tinggi Beiyun. Di masa lalu, setiap kali Mu Yun melangkah ke Akademi Beiyun, dia selalu memiliki perasaan perlawanan di hatinya. Namun, hari ini berbeda dari masa lalu, dengan gerak kaki yang mudah, Mu Yun berkeliaran di akademi dengan santai. Ledakan. Di depan, di bawah hutan kecil, beberapa sosok berkerumun. Seorang remaja mengenakan kostum cantik mengangkat kepalan tangan dan memukul wajah remaja lain yang setengah berlutut di tanah. Pria muda yang berlutut di tanah, mengenakan kain kabung, tampak halus, tetapi pipinya bengkak saat ini, tetapi itu tidak menyanjung. Meskipun Beiyun College adalah akademi yang didirikan oleh keluarga kerajaan di kota Beiyun, ia memiliki anak-anak keluarga dan anak-anak keluarga miskin, dan mereka juga bertengkar di antara beberapa siswa. Memikirkan posisinya saat ini, Mu Yun siap untuk berkeliling. Dia benar-benar tidak repot mengurus pertengkaran anak-anak. Bah, Qiming, ayahmu adalah seorang penjudi, ibumu adalah seorang pelacur, dan anakmu adalah yang paling tidak tersentuh. Ingat, ketika kamu melihat Laozi di masa depan, kemana harus pergi? Qiming, mendengar nama ini, Mu Yun tercengang. Sialan, muridku. Mencari memori dengan hati-hati, Mu Yun tidak bisa tidak mengatakan kata vulgar. Qiming, seorang siswa di kelas yang dia ajar, berasal dari latar belakang yang buruk, dan diterima di Universitas Beiyun karena kekuatannya sendiri. Dalam kesan Mu Yun, anak ini selalu baik, jadi bagaimana dia bisa memprovokasi orang-orang ini? Diao Yun, jangan pergi terlalu jauh. Qiming ditekan ke tanah oleh beberapa orang, dan berkata dengan kejam, jika Anda memiliki kemampuan, lawanlah sendiri, ikut saya. Pergi sendiri, haha. Mendengar kata-kata Qiming, Diao Yun tertawa dan berkata, Qiming, aku pikir kamu benar-benar bodoh. Tutormu Mu Yun bodoh. Kamu murid juga bodoh olehnya. Aku punya seseorang untuk dilakukan. Astaga, mendengar kata-kata ini, Mu Yun tiba-tiba menjadi tidak senang. Murid yang memukuli dan memarahiku, Diao Yun ini benar-benar lelah dan bengkok. Berhenti. Melihat Diao Yun masih ingin melakukan sesuatu, Mu Yun berjalan ke tepi hutan kecil dan menatap Diao Yun dan yang lainnya. Perkelahian pribadi sangat dilarang di sekolah, Diao Yun, tahukah kamu? Tubuh Diao Yun bergetar ketika dia mendengar seseorang mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia berbalik dan melihat Mu Yun, dia tersenyum lebih keras. Pendeta instruktur, di sisi lain, Qiming tidak menyangka bahwa Mu Yun akan benar-benar muncul di sini. Dia tidak pernah diganggu oleh orang lain di masa lalu, tetapi setiap kali Mu Yun melihatnya, dia takut untuk bersembunyi. Kali ini, Mu Yun benar-benar bergegas, yang benar-benar membuatnya tidak bisa dipercaya. Siapa yang kukira itu, ternyata bodoh damu. Diao Yun memotong dan melambaikan tangannya, "Da idiot, lihat kamu dari keluargamu, aku tidak akan mengalahkanmu, keluar." Diao Yun tahu bahwa identitas Mu Yun sebagai anak haram bahkan lebih buruk di keluargamu. Di matanya, Mu Yun masih lembam sebelumnya. Namun, sebagai raja peri tertinggi dari ribuan dunia besar di kehidupan sebelumnya, hati Mu Yun sudah terbakar amarah di hadapan kata-kata ini. Gulungan, Mu Yun mencibir, Diao Yun, tidak ada yang menantang, dia menghina teman-teman sekelasnya, berani memarahi gurunya, sesuai dengan aturan perguruan tinggi. Hari ini, guru pendeta saya dengan enggan akan mendidik Anda. Tidak tahu apa yang membuat Mu Yun menjadi gila hari ini, Qiming menggelengkan kepalanya tanpa daya dan tersenyum pahit. Mu Yun sebelumnya kadang-kadang mengurus perkelahian antar siswa, tetapi setelah dididik oleh siswa itu, Mu Yun menjadi jujur. Saya tidak tahu mengapa dia melompat keluar lagi hari ini. Instruktur pastoral ini benar-benar orang miskin, dan dia juga dianggap sebagai orang terkenal di seluruh kota Awan Utara. Hanya saja namanya tidak begitu bagus. Haha, mendengar kata-kata Mu Yun, Diao Yun hampir tertawa dan pipis. Da idiotmu, apakah kamu punya masalah dengan kepalamu hari ini? Diao Yun menunjuk ke Mu Yun dan berkata dengan jijik, kamu hanya sampah. Saya menyebut Anda seorang mentor. Saya pikir Anda layak untuk Anda. Hanya pergi dari sini. Jangan berpikir, kepala gembala mencintaimu, jadi aku tidak berani melawan. Namun, Diao Yun, yang sedang berbicara, tiba-tiba merasakan sakit di telapak tangannya dan kekuatan yang besar, dengan kuat menjepit lengannya. Panggil idiot besar lainnya, Mu, aku mematahkan lenganmu. Mu Yun, bajingan, lepaskan aku cepat, dasar sampah. Jika kamu berani memindahkanku, keluarga Diao tidak akan membiarkanmu pergi. Tanpa diduga, Mu Yun tiba-tiba melompat ke dalam masalah, Diao Yun tidak siap dan dicengkeram oleh lengan Mu Yun, tetapi dia tidak berpikir bahwa Mu Yun berani memindahkannya.
Siapa dia? Anak inti dari generasi muda keluarga Diao, pada usia 15 tahun, telah mencapai kondisi tubuh berotot 3 kali lipat, memiliki 6 kekuatan lembu, jauh lebih kuat daripada rata-rata prajurit 3 lapis. Mu Yun hanyalah putra tertua dari keluarga Mu, sia-sia, tidak berharga dibandingkan dengannya. Dia tidak percaya, Mu Yun berani melakukan apapun padanya. Yang paling penting adalah bahwa selama beberapa tahun, Mu Yun selalu seperti pohon elem, diejek oleh instrukturnya, diganggu oleh siswa, dan tidak pernah memukul balik atau dimarahi. Tanpa diduga, kali ini, Mu Yun tidak hanya melihat jalan yang tidak rata, tetapi juga berani menindaknya. Yang lebih dibenci lagi adalah Diao Yun terkejut saat mengetahui bahwa dengan kondisi 3 tendon tubuh fisiknya dan kekuatan 6 lembu, menghadapi Mu Yun, dia sebenarnya lemah seperti domba kecil. Sepertinya kamu mengira aku bercanda denganmu. Klik, suara lelucon Mu Yun terdengar, hanya suara klik. Saat berikutnya, wajah Diao Yun menjadi putih lilin, dan suara membunuh babi bergema di hutan kecil. Mu Yun, kamu bajingan, ah. Dengan marah, sebuah jari tiba-tiba patah, Diao Yun tidak sabar untuk menerkam Mu Yun. Yang kedua, dengan sekali klik, ekspresi Mu Yun tetap tidak berubah, dan sekali lagi Diao Yun dengan paksa mematahkan jarinya. Mu Yun. Yang ketiga, Mu, gurumu, tutormu, aku salah, aku salah. 3 jari patah, dan Diao Yun tidak tahan dengan rasa sakit seperti ini. Kamu salah, katakan padaku itu tidak berguna, katakan padanya. Mu Yun menunjuk ke Qiming yang sudah tercengang, dan dengan tenang berkata, ingat, muridku, mulai sekarang, hanya aku yang bisa bertarung. Memarahi, jika kamu memindahkannya sehelai rambut lagi, aku akan menghancurkan saudaramu. Begitu kata-kata itu jatuh, Diao Yun tidak bisa menahan diri untuk menutupi bagian bawah tubuhnya. Maaf, Qiming, aku tidak akan pernah melakukan ini padamu lagi. Diao Yun teredam dengan wajah hati babi. Tidak ada. Qiming belum bereaksi sampai sekarang, bagaimana tepatnya Mu Yun menaklukkan Diao Yun. Diao Yun berada dalam kondisi 3 kekuatan muda dari tubuh fisiknya, sementara Mu Yun selalu tidak berdaya sebelumnya. Untuk beberapa alasan, Qiming merasa bahwa setelah berada di kelas hari itu, seluruh pribadi Mu Yun telah berubah dan menjadi berbeda. Bocah bodoh, apalagi yang kamu lihat? Kembali ke kelas. Melihat Qiming tercengang, Mu Yun mengutuk sambil tersenyum. Di akademi muda ini, Mu Yun merasa bahwa aura di hatinya tampaknya berubah sedikit demi sedikit. Kelahiran kembali kehidupan pertama, penjahat berbahaya dari kehidupan sebelumnya, dia secara alami tidak akan melepaskannya. Namun dalam hidup ini, dia ditakdirkan untuk tidak hanya hidup dalam kebencian, anggun dan bebas, syukur bahagia, adalah hal yang paling harus dia lakukan. Di luar hutan, 3 jari Diao Yun terkulai, lembut dan marah. Masalah ini tidak ada habisnya. Melihat Mu Yun berjalan menuju gedung pengajaran, Diao Yun berkata dengan kejam. Apa yang ingin kamu lakukan, Diao Yun? Tidak peduli bagaimana Mu Yun mengatakannya, dia juga keluarga gembala, jangan berlebihan. Seorang murid akademi di sebelahnya berkata, Gembala, dia lebih rendah dari anjing dari keluarga gembala. Bagaimana saya bisa menelan nada ini? Setelah beberapa saat, Anda akan bekerja sama dengan saya dalam berakting, mengerti, akting. Itu benar. Diao Yun berkata sambil tersenyum, di seluruh akademi Beiyun, semua orang berani menggertak Mu Yun, tapi ada satu orang yang paling takut pada Mu Yun. Begitu orang itu muncul, Mu Yun tidak akan menyukainya. Kucing dan tikus. Sama, ketika saatnya tiba, aku akan membiarkannya berlutut dan memohon belas kasihan. Kamu sedang membicarakan mentor Jin Dong, di antara beberapa orang, salah satu dari mereka bereaksi. Siapa lagi selain dia? Mu Yun, Anda sudah selesai, jika Anda memprovokasi saya Diao Yun, Anda benar-benar selesai. Setelah menjadi mentor selama beberapa tahun, Mu Yun masih sedikit gelisah ketika dia berjalan ke podium kali ini. Beberapa tahun yang lalu, tetapi Mu Yun, dan sekarang dia, melangkah ke podium dan memandangi para pemuda dan gadis muda, dan hatinya penuh dengan antusiasme. Berada bersama orang-orang muda ini adalah apa yang disebut kehidupan. Adapun rasa malu, Mu Yun benar-benar tidak menyangka bahwa murid-murid ini dapat memiliki masalah yang mungkin sulit baginya. Teman sekelas, aku tidak peduli apa yang kamu lakukan sebelumnya, tetapi mulai hari ini, di kelasku, kamu harus mendengarkan dengan seksama. Ini adalah situsku. Jika kamu main-main, jangan salahkan guru karena sopan panggilan. Namun, Mu Yun belum selesai berbicara. Di bawah panggung, sebagian besar teman sekelas yang tertidur sudah tertidur. Tampaknya tanpa memberi mereka pelajaran, para siswa ini benar-benar mengira dia adalah Mu Yun yang sama sebelumnya.
Baik, baunya enak. Hah, kenapa tiba-tiba baunya? Tiba-tiba ada semburan aroma di atas kelas yang tampak sepi, beberapa siswa berangsur-angsur terbangun setelah mencium aroma tersebut. Di atas panggung, dua herbal yang tampak biasa di tangan Muyun saling bergesekan, dan aroma aneh itu dihasilkan dari gesekan. Secara bertahap, lebih dari selusin siswa bangun, melihat perilaku aneh Muyun, dan segera menggelengkan kepala, merasa bahwa gurumu benar-benar membosankan hari ini, jadi mereka terus berbaring di atas meja, ingin terus bermimpi indah. Namun tiba-tiba, para siswa yang turun lagi merasa ada yang tidak beres. Mata mengantuk mereka ingin menutup, tetapi mereka tidak bisa menutupnya saat ini. Mau tidur di kelasku dan bermimpi. Melihat para siswa di bawah podium mencoba memejamkan mata dan bermimpi indah lagi, Muyun bersenandung. Ada apa? Kenapa aku memejamkan mata dan air mataku tidak bisa berhenti mengalir? Seorang siswa tiba-tiba berkata dengan terkejut. Saya juga. Saya ingin menangis. Tiba-tiba, ada keributan tiba-tiba di seluruh kelas. Melihat senyum berbahaya Muyun di atas ring, para siswa ini tiba-tiba mengerti apa yang sedang terjadi. Apakah kamu benar-benar ingin tidur? Setidaknya aku harus pulang dan tidur lagi. Di kelasku, aku akan mendengarkan pelajaran. Muyun tiba-tiba mengangkat suaranya dan berteriak. Sepanjang kelas, lebih dari 30 siswa bingung. Namun, mata Miao Xianyu melebar. Dia jelas tahu dua ramuan obat di tangan Muyun. Yeu cemara dan rumput sedih. Dari kedua herbal tersebut, cemara Yeu dapat menghasilkan nafas yang merangsang tidur, sedangkan rumput kesedihan dapat membuat orang merasa sedih. Satu sisi bisa membuat orang tertidur, dan sisi lainnya bisa membuat orang menangis. Tapi dia tidak menyangka bahwa kombinasi kedua ramuan itu benar-benar akan membuat orang mengantuk. Instrukturmu, apa yang kamu lakukan? Mo Yang berdiri dan menatap Muyun dengan api di matanya. Dia sedang tidur sekarang, tetapi ketika Muyun sangat bermasalah, dia hanya menutup matanya, dan air matanya tidak bisa berhenti mengalir, itu sangat menyakitkan. Mo Yang, perhatikan kata-katamu, aku gurumu sekarang, di kelasku, yang terbaik adalah mendengarkanku. Muyun menempelkan tangannya dan tidak mempedulikannya. Melihat Muyun begitu arogan hari ini, Mo Yang tiba-tiba menjadi marah. Awalnya di kelas Muyun, semua orang mengantuk ketika mereka mengantuk, itu sangat membosankan, jadi mereka mengolok-olok Muyun dan bersenang-senang. Tapi saya tidak menyangka bahwa Muyun akan sangat tidak yakin tentang apa yang baik atau buruk hari ini. Instruktur Gembala, panggil Anda Instruktur Gembala, dan kemudian ganggu Tuan Muda untuk tidur, saya akan membiarkan Anda berbaring untuk memberikan kuliah di bawah podium, apakah Anda percaya? Mo Yang berkata dengan penuh kemenangan. Muyun tidak menderita lebih sedikit di kelas tahun ini, Mo Yang tidak ragu bahwa kata-katanya cukup untuk membuat Muyun tahu apa yang baik atau buruk, pergi ke buku pelajaran dengan patuh, dan berhenti mengganggunya untuk tidur. Ledakan. Hanya saja Mo Yang baru saja selesai mengucapkan sepatah kata, terdengar ledakan, dan sepotong kapur mengenai lingkaran mata kirinya lurus dan tidak salah lagi. Tiba-tiba, mata kiri Mo Yang melotot tas besar. Diam, duduk. Setengah sisa kapur di tangannya terus dilempar, dan Muyun menatap Mo Yang dengan penuh minat. Setelah kelahiran kembali, Muyun menyadari bahwa identitas instruktur Universitas Beiyun masih berpengaruh padanya. Karena itu, dia akan terus memilih di sini. Hanya sekarang, dia harus membangun pamornya di antara para siswa ini. Untuk menjalani kehidupan baru, dia tidak ingin diganggu lagi seperti Muyun sebelumnya. Kamu berani memukulku. Tanpa diduga, Muyun membuang sepotong kapur dan membuat lingkaran mata kirinya membengkak. Mo Yang tiba-tiba menjadi marah dan ingin bergegas ke podium. Ledakan. Namun, tepat ketika Mo Yang meninggalkan tempat duduknya untuk selangkah, ledakan lain terdengar. Dengan bunyi gedebuk, kaki Mo Yang tidak stabil, lututnya dipukul dengan keras, dan dia berlutut dengan satu lutut dengan keras. Siswa Mo Yang, aku tahu kamu ingin meminta maaf kepada gurumu, tetapi kamu tidak harus berlutut. Melihat Mo Yang berlutut dengan satu lutut, Muyun tidak peduli. Dengan penglihatannya, tidak sulit untuk melihat alam nafas 4 kali lipat dari tubuh fisik Mo Yang. Hanya saja tubuh fisik Mo Yang memiliki 4 tingkat, hanya kekuatan 9 sapi dan 2 harimau, bahkan tidak setengah dari kekuatannya. Di depannya, itu benar-benar tidak penting. Muyun, kamu, ledakan. Mo Yang tidak mengucapkan sepatah kata pun, dia membenturkan sepotong kapur langsung ke mulut Mo Yang, darah mengalir keluar. Kali ini, Mo Yang benar-benar jujur, matanya melebar, dan dia menatap Muyun dengan tercengang. Seluruh kelas terdiam, menatap Muyun seperti monster. Di kelas sebelumnya, Muyun hanya terlihat sangat aneh, tetapi kali ini, Muyun berdiri di depan umum, dan di mata semua siswa, dia terkejut.
Guru pastoral, yang selalu menjadi satu-satunya, tampaknya telah mengubah seseorang beberapa hari ini. Mu Yun, kamu benar-benar menghukum siswa di depan umum, apakah kamu menganggap serius peraturan Universitas Beiyun? Ketika Wan Lai diam, raungan tiba-tiba terdengar. Saya melihat pintu kelas, dan saya tidak tahu kapan, beberapa sosok lagi muncul. Pemimpin, gaun biru, memiliki tubuh kekar, alis lebat dan anggota badan yang kuat, dan terlihat cukup megah. Instruktur perguruan tinggi Beiyun, Jin Dong. Melihat sosok di pintu, Mo Yang, yang setengah berlutut di tanah, berdiri dan berlari jauh ke belakang Jin Dong, mulutnya terbuka, wajahnya meringis, dan dia mengatakan sesuatu. Ternyata itu guru Jin Dong. Aku tidak tahu apakah kamu tidak berada di ruang kuliah kelasmu. Apa yang kamu lakukan di sini? Melihat Jin Dong, Mu Yun menjawab. Dari ingatan sebelumnya, Mu Yun mengerti. Jin Dong mengandalkan kekuatannya sendiri untuk masuk ke Universitas Beiyun sebagai mentor, dan dia sangat muak dengan kekuatan keluarga. Oleh karena itu, Jin Dong sangat jijik dengan Mu Yun, yang sedang makan dan menunggu kematian di akademi karena kekuatan keluarganya. Oleh karena itu, pada hari kerja, dia sering mengganggu Mu Yun, atau jika penilaian kelas gagal, dia menghukum Mu Yun, atau instruktur memiliki peringkat terendah dan menegur Mu Yun. Menurut karakter pemilik asli tubuh ini, dia tidak berani melawan, dan tidak bisa melawan. Jadi di seluruh Universitas Beiyun, hampir semua orang tahu bahwa Mu Yun melihat Jin Dong seperti tikus bertemu kucing. Tutor Jin, itu dia, itu murid yang dia kalahkan. Diao Yun tiba-tiba berdiri dari belakang Jin Dong, menunjuk Mu Yun dan berteriak, hari ini, Qi Ming memprovokasiku. Aku akan bersaing dengannya. Qi Ming bukan aku. Titik. Lawan Mu Yun, terlepas dari statusnya sebagai tutor, mengalahkan siswa dengan lebih banyak intimidasi, dan meminta tutor Jin untuk memanggil saya. Mu Yun, awalnya aku curiga dengan apa yang Diao Yun katakan, tapi sekarang, kamu benar-benar memukuli siswa di kelas, dan kamu menugaskan siswamu sendiri untuk memukuli siswa di kampus yang sama. Aku pikir pantatmu gatal. Jin Dongxi tidak peduli dengan status Mu Yun sebagai tutor, dan berteriak keras. Minum, Jin Dong, ini kelasku, bagaimana aku ingin mengatur, bagaimana menurutmu kamu dekan? Mu Yun mencibir. Kamu ingin mati. Mendengar kata-kata Mu Yun, bagaimana bisa Jin Dong menanggungnya? Di masa lalu, bukan karena Mu Yun ditundukkan oleh ajarannya, tapi kali ini, dia berani berbicara kembali. Dan masih di depan banyak siswa. Anda tahu, di Beiyun College, Jin Dong adalah tutor perantara, sedangkan Mu Yun hanyalah tutor junior. Aku akan menggantikan dekan untuk memberimu pelajaran hari ini. Jin Dong berteriak dengan suara rendah, tangannya yang kokoh terentang, dan tinjunya mengenai jantung Mu Yun. Dia sangat percaya bahwa dengan pukulan ini, fisik Mu Yun, berbaring di tempat tidur selama 3 atau 5 bulan, tidak akan menjadi masalah. Biarkan pemborosan ini mengerti bahwa memasuki akademi dengan kekuatan keluarga adalah pemborosan. Pergi. Mu Yun tidak menghindar, kekuatan fisik layar penuh, mematahkan tinju batu giok, tinju tunggal sederhana, dibombardir. Mematahkan tinju batu giok, mematahkan tinju batu giok, lebih baik menjadi fragmentasi batu giok daripada kelengkapan ubin, yang Anda perhatikan adalah aura melihat kematian sebagai rumah, dan menggunakan aura untuk memaksa musuh kembali. Rusak. Melihat bahwa Mu Yun tidak menghindarinya, para siswa di sekitarnya tiba-tiba merasa tercengang. Jin Dong, seorang instruktur menengah di Beiyun College, sudah menjadi seniman bela diri dalam keadaan urat nadi lapisan ke-6 dari tubuh fisiknya. Dia menggunakan Qi untuk mengisi denyut nadinya, dan Qi-nya jauh lebih kuat daripada kekuatan fisiknya. Selain itu, ketika Jin Dong berada di alam udara kental 5 lapis di tubuh fisiknya, dia telah mengalahkan seorang seniman bela diri di alam nadi kental, dan bagaimana dia bisa menjadi lawan dari Mu Yun yang lemah. Mereka sudah memikirkannya, dan Mu Yun malu dengan muntah darah di mulutnya. Ledakan. Ledakan yang dalam terdengar, dan kedua sosok itu tiba-tiba berpisah. Hanya saja adegan 3 kaki berdarah yang diharapkan semua orang tidak muncul, wajah Mu Yun menjadi pucat, dan tubuhnya mundur 3 langkah sebelum benar-benar menerima pukulan Jin Dong dengan tiba-tiba. Kekuatan fisik dari 6 kali lipat pukulan seniman bela diri alam pulsa kental itu benar-benar dibawa turun oleh Mu Yun tiba-tiba. Aku tidak menyangka bahwa pemborosanmu ini benar-benar mencapai kekuatan fisik tingkat keempat, dan ada sedikit vitalitas di tubuh. Tidak heran kamu berani meneriakiku, apa? Mendengar apa yang dikatakan Jin Dong, lebih dari 30 siswa langsung berdiam diri di tempatnya. Alam nafas kekuatan 4 kali lipat menghasilkan jejak vitalitas dalam tubuh. Guru Mu Yun, yang mereka sebut sampah, telah menjadi seorang pejuang sepenuhnya. Sebelumnya, mereka tahu dengan jelas bahwa Mu Yun, paling-paling, adalah kondisi tempering tubuh satu kekuatan.
Setelah hanya beberapa hari, dia benar-benar melompat ke kondisi napas 4 kekuatan. Tapi meski begitu, kamu masih sia-sia di depanku. Melihat bahwa Mu Yun masih utuh, Jin Dong berkata dengan jijik, aku hanya menggunakan 30% dari kekuatan untuk pukulan itu barusan. Hehe, Mu Yun mencibir, maaf, saya hanya menghabiskan 20%. Hehe, memuat koin, siapa yang tidak mau? Kamu ingin mati. Melihat Mu Yun menggodanya, Jin Dong benar-benar marah. Menggembung di antara lengan baju, permukaan tubuhnya sepertinya memiliki nafas energi. Tubuh fisik memiliki 5 tingkat energi kental, dan tubuh menghasilkan Qi-Jin. Kekuatan Qi-Jin lebih fleksibel dan halus daripada kekuatan fisik. Alam nadi kondensasi 6 kali lipat tubuh fisik menggunakan Qi untuk menyehatkan denyut nadi terbentuk, dan fleksibilitas tubuh lebih sempurna, pukulan dikirim untuk menggerakkan udara, dan harimau tumbuh perkasa. Sekarang Jin Dong berada di tahap ke-6 dari keadaan denyut nadi, pembentukan denyut nadi, gaya aerodinamis, dan kekuatan pukulan sudah cukup untuk melukai seniman bela diri keadaan nafas yang kuat. Pada saat ini, anak-anak di seluruh sekolah buru-buru menghindar. Sebagian besar dari mereka berada di alam 3 dan 4 kali lipat dari tubuh fisik, dan pertempuran semacam ini bukanlah sesuatu yang dapat mereka ikuti. Mu Yun, aku memukulku dan aku masih ingin lari. Bagaimana bisa begitu murah? Biarkan Jin Dong memperlakukanmu dengan baik kali ini. Diao Yun mencibir dalam hatinya ketika dia melihat momentum Jin Dong sebagai harimau turun dari gunung. Di sisi lain, melihat respon stabil dan teratur Mu Yun terhadap Jin Dong, Miao Xianyu secara bertahap mengerutkan kening. Di kelas sebelumnya, jawaban Mu Yun di podium, dia memberitahu kakeknya kata demi kata. Belakangan, kakek sangat tertarik dengan ide ini, dan dia benar-benar mulai memverifikasinya. Tanpa diduga itu menjadi. Akibatnya, pil Gathering Spirits mungkin berubah di seluruh kekaisaran Nanyun, yang membuat kakeknya hampir gila. Kemudian, kakek bertanya dengan berbagai cara, dan setelah mengetahui tentang Mu Yun, dia sebenarnya ingin mengundang Mu Yun ke rumah untuk memberikan komentar. Dengan perubahan kelas, Mu Yun membuat guru Mo menatapnya dengan kekaguman, dan kakeknya semakin dipuji. Miao Xianyu menjadi semakin penasaran, apakah guru gembala ini telah bersikap rendah hati sebelumnya? Bang, di seluruh kelas, tiba-tiba ada pemukulan, dan meja dan kursi dihancurkan oleh palu, dan itu berantakan. Bajingan. Melihat Mu Yun menghindari serangannya sendiri berkali-kali, Jin Dong secara bertahap merasa cemas. Jelas dia 2 tingkat lebih tinggi darinya, tapi dia tidak bisa menahan Mu Yun, bagaimana dia bisa merasa nyaman di hatinya. Telapak tangan Lingbo. Akhirnya, Jin Dong kehilangan kesabarannya dan Lingbo melambaikan tangannya. Telapak tangan Lingbo juga terkenal di seluruh Akademi Beiyun. Ini adalah seni bela diri tingkat menengah peringkat kuning. Telapak tangan ini meledak dengan kekuatan dan mengenai lawan, yang sepenuhnya dapat melumpuhkan kekuatan fisik di tubuh lawan. Alasan mengapa seni bela diri menengah tingkat kuning ini terkenal justru karena Jin Dong. Pada awalnya, Jin Dong lulus penilaian instruktur menengah dengan telapak tangan Lingbo, dan pada saat penilaian, dengan keterampilan bela diri ini, ia mengalahkan seorang seniman bela diri yang baru saja melangkah ke alam Yuan kental lapisan ke-7 dari dagingnya. Robek sampahmu. Jin Dong mengangkat telapak tangannya dan jatuh, dan udara meletus dengan suara berdengung, udara yang awalnya tenang, seperti gelombang air, mendekati Mu Yun. Sudah berakhir, mentor Jin Dong benar-benar pecah kali ini. Telapak tangan Lingbo telah digunakan, dan Mu Yun tidak bisa menyembunyikannya kali ini. Jin Dong yang mengganggu, Mu Yun harus berbaring di tempat tidur setidaknya selama 10,5 hari kali ini. Sekelompok siswa menyaksikan kegembiraan di sekitar pintu kelas, tanpa niat untuk bergerak. Menyaksikan guru Mu Yun mempermalukan dirinya sendiri adalah hiburan yang selalu mereka senangi. Telapak tangan Lingbo, apakah itu kuat? Mu Yun bercanda tersenyum ketika dia melihat bahwa Qi-Jin datang dengan kekuatan penghancur yang kuat. Akan sedikit merepotkan jika Jin Dong terus melawannya dengan kekuatan fisik, tetapi begitu Jin Dong menggunakan nafasnya, Mu Yun memiliki beberapa cara untuk membuatnya mundur. Pria besar yang bodoh, kamu kalah. Di hadapan telapak tangan Jin Dongki yang kuat, bukannya mundur, Mu Yun langsung menyapanya. Namun, ketika semua orang berteriak di kepala Mu Yun tiba-tiba mendorong keluar dengan telapak tangan di punggungnya. Telapak tangan itu sangat aneh, terlihat lembut dan tanpa kekuatan apapun, tetapi kekuatan Jin Dong benar-benar berantakan di bawah telapak tangan itu. Telapak pedang awan jatuh. Selain dari hal lain, Mu Yun melangkah keluar dalam satu langkah, telapak tangannya berubah menjadi pedang, dan telapak tangan itu, seperti pedang, tiba-tiba menusuk. Engah, darah berceceran dan Jin Dong jatuh ke tanah. Apa yang terjadi? Banyak siswa di sekitar tercengang.
Diao Yun dan Mo Yang tetap di tempatnya, bingung. Mereka mengira Jindong ada di sini dan bisa menghela nafas, tetapi mereka tidak menyangka bahwa plotnya terbalik dan Jindong bukan lawan Mu Yun. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Mu Yun, pemborosan 9 tahun kota Beiyun, tiba-tiba menjadi seorang pejuang yang bahkan lebih kuat dari Jindong dalam beberapa hari. Dan ini adalah tantangan lompatan. Sebuah retakan terbelah di perut oleh telapak pedang Mu Yun. Wajah Jindong pucat, dia menghela nafas dengan kasar, menatap Mu Yun dengan tak percaya. Dia sebenarnya dikalahkan oleh Mu Yun. Selain itu masih dalam keadaan koagulasi lapisan ke-6 dari tubuh fisik, dan dikalahkan oleh keadaan napas 4 lapis yang kuat dari daging Mu Yun, yang merupakan rasa malu dan malu. Mu Yun, kamu sampah, cara berbahaya apa yang kamu gunakan? Melihat Mu Yun, Jindong masih menolak untuk mengakui kekalahan. Ledakan. Mendengar omelan Jindong, Mu Yun menendang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Siapa sampah itu? Dia menatap Jindong, dan kilatan cahaya dingin melintas di mata Mu Yun. Niat membunuh. Mu Yun sebenarnya memiliki niat membunuh padanya. Tubuh Jindong terasa dingin. Guru Mu Yun, itu sudah cukup. Pada saat ini, suara yang sedikit acuh tak acuh terdengar di pintu kelas. Pria itu mengenakan gaun panjang putih, dengan rambut panjang diikat di belakang kepalanya, tanpa angin bertiup, tangannya di belakang, matanya memandang segala sesuatu dengan acuh tak acuh. Giok Oriental. Wow, itu adalah guru Timur. Saya mendengar bahwa mentor Timur telah dipromosikan menjadi mentor senior dalam beberapa tahun, dan obatnya mungkin pergi ke Imperial Capital South Cloud City. Ya, guru Dongfang tampan dan berbakat, dan dia adalah idola superku. Sesosok muncul di pintu, dan seluruh kelas tiba-tiba berseru, dan serangkaian suara Nimpo terdengar. Hentikan, jika aku tidak sekuat mentor Jindong hari ini, akulah yang terbaring di tanah. Akankah Jindong berhenti? Mu Yun mengerutkan kening. Dongfang Yu, seorang tutor senior dari Universitas Beiyun, dan salah satu dari 3 pria cantik paling terkenal di kampus tersebut, memiliki reputasi besar di seluruh kota Beiyun. Bodoh. Mendengar kata-kata Mu Yun, beberapa siswa di sekitar tiba-tiba memutar mata mereka. Tanpa diduga, di hadapan tutor Dongfang Jade, Mu Yun masih bisa mengatakan hal seperti itu. Orang ini tidak akan berpikir bahwa dia bisa menantang Dongfang Yu setelah mengalahkan Jindong. Bagaimanapun, semua orang adalah mentor, dan hari ini adalah wajah Dongfang Yu, bagaimana? Beri kamu wajah, apa kamu? Begitu Mu Yun mengatakan ini, napas kemarahan menyebar ke seluruh kelas, dan beberapa siswa perempuan menatap Mu Yun dengan api di mata mereka. Hehe, kalau begitu, aku harus menggunakan kekuatan untuk menyelesaikannya. Dongfang Yu tersenyum pahit, terlihat sangat tidak berdaya. Apa yang sedang kamu lakukan? Saat suasana kembali tegang, tiba-tiba terdengar teriakan. Dekan, apa yang kamu lakukan di sekitar sini? Lu Xiaotian mau tidak mau mengerutkan kening dan berteriak ketika dia melihat sekelompok besar orang di sekitar pintu kelas Mu Yun. Matanya tertuju pada Mu Yun, dan Lu Xiaotian bahkan lebih tidak berdaya. Orang ini benar-benar kacau akhir-akhir ini. Dekan Lu, melihat kedatangan Lu Xiaotian, Diao Yun sepertinya melihat seorang penyelamat, dan buru-buru berkata, Din Lu, hari ini aku dan Qiming sedang berdiskusi. Keterampilan Qiming tidak sebaik yang lain, dan aku kalah dariku. Instruktur Mu Yun sebenarnya mengabaikannya. Statusnya dan menyerang saya sebagai siswa. Dan kemudian para siswa meminta teori kepada instruktur Jindong, tetapi dia tidak berharap bahwa instruktur Mu Yun akan bertarung dan melukai Jindong dengan parah. Iya, Mo Yang juga berdiri dan berkata dengan getir, selain itu, guru Mu Yun secara fisik menghukum para siswa untuk berlutut, dan meminta dekan untuk memanggil para siswa. Mendengar kata-kata kedua anak kecil ini, Mu Yun tertawa bodoh, tetapi tidak menjelaskan. Din, bukan seperti ini. Pada saat ini, seorang siswa tiba-tiba berbicara, itu adalah Qiming. Hari ini, Diao Yun memimpin seseorang untuk menghentikanku dan menghina para siswa. Instruktur Mu Yun tidak bisa melihatnya, jadi dia menghukum Diao Yun. Qiming berkata dengan wajah memerah karena gugup bersemangat. Selanjutnya, tutor Jindong membawa Diao Yun ke kelas kita dan bertarung melawan instruktur gembala. Keterampilannya lebih rendah dan dikalahkan oleh instruktur gembala. Aku bisa bersaksi tentang ini. Pada saat ini, suara halus terdengar. Ini sebenarnya bahasa peri yang luar biasa. Saat Qiming berdiri, guru Mu Yun bisa mengerti, dan Miao Xianyu benar-benar akan membantunya. Mu Yun sedikit terkejut. Yang paling terkejut adalah Diao Yun dan Mo Yang. Qiming berbicara sendiri, tidak ada apa-apa. Tetapi Miao Xianyu membuktikan bahwa itu sangat berbeda.
Kakek Miao Xianyu, di kota Awan Utara, adalah seorang alkemis bintang 3 yang terkenal, dan bahkan dekan itu sopan, kata-katanya masih sangat meyakinkan. Hanya saja Miao Xianyu yang terbaik untuk memperbaiki Muyun pada hari kerja, melihatnya membodohi dirinya sendiri, dia benar-benar membantunya berbicara hari ini. Ini tidak normal. Melihat sesuatu yang salah di atmosfer, Dongfang Yu tiba-tiba berkata, Din, saya tidak mengerti masalah ini dengan jelas, saya pikir. Aku punya penilaian sendiri. Lu Xiaotian menghentikan Dongfang Yu dan berkata, Diao Yun, menghina teman sekelas, tidak menghormati tutor, membersihkan kampus selama 1 bulan, ruang kelas Moyang tidak mematuhi disiplin, didenda klaustrofobia selama 1 bulan, dan pulang untuk merenung. Jin Dong, sebagai seorang tutor menengah, saya tidak melakukan banyak hal dengan baik, sekarang saya adalah tutor junior, apa? Mendengar ini, banyak siswa di sekitar terkejut. Hukuman seperti itu, Din Lu, jelas tidak memihak pada Muyun. Kembalikan aku ke kelasku masing-masing dan bergabunglah dalam kesenangan di sini. Lu Xiaotian mengerutkan kening lagi dan tiba-tiba berteriak. Diao Yun, Mo Yang, dan Jin Dong menjadi pucat dan berhenti berbicara. Di akademi, Lu Xiao Genius adalah orang yang paling kuat, tidak ada yang berani membantah atau menolak untuk mengikuti kata-katanya. Muyun, kau bocah bau, bisakah kau mengajar kelasmu dengan baik? Orang-orang di sekitar perlahan-lahan bubar, Lu Xiaotian merendahkan suaranya dan berkata kepada Muyun. Ahem, lain kali hati-hati, lain kali hati-hati. Muyun berkata, dia ingin kembali ke kelas. Tunggu, kali ini, ada sesuatu yang akan diumumkan. Lu Xiaotian berdiri di depan kelas, tiba-tiba meninggikan suaranya, dan berkata, mengingat kinerja kelasmu, sekolah telah memutuskan untuk menugaskanmu seorang tutor. Selamat datang. Menggambar seorang mentor, begitu Lu Xiaotian mengatakan ini, seluruh kelas menjadi hening. Semua orang melihat monster itu, menatap Lu Xiaotian. Kelas sampah seluruh sekolah, kelas sampah, dan dekan tidak pernah peduli, dan menugaskan Muyun, guru sampah, untuk mengajar. Apa yang tiba-tiba menjadi gila hari ini, dan dia benar-benar menunjuk seorang guru untuk datang. Din, apakah kamu tidak bercanda? Mendengar kata-kata Lu Xiaotian, seorang siswa bertanya dengan berani. Lu Xiaotian memelototinya, dan murid itu duduk dengan jujur. Semua orang menyambut guru baru, Guru Qin. Guru Qin, ini sebenarnya adalah Guru Qin. Hanya ada satu mentor Qin di seluruh perguruan tinggi, dan itu adalah Qin Mengyao. Keindahan Gunung Es Qin Mengyao Qin Tutor benar-benar datang untuk mengajar mereka kelas ini. Para siswa dari seluruh kelas langsung tercengang melihat sosok yang masuk perlahan di pintu kelas. Namun, itu adalah Muyun yang paling terkejut. Qin Mengyao, Nona Qin Jia, juga seorang mentor dari Universitas Beiyun. Namun, melihat sosok yang sedikit familiar itu, Muyun tahu bahwa Lu Xiaotian tidak sedang bercanda. Ya, selamat datang Mentor Qin, sambut dengan hangat Mentor Qin. Instruktur Qin mengajari kami bahwa kelas kami tidak akan pernah tidur di kelas lagi. Tiba-tiba, seluruh kelas digoreng dalam sekejap, dan beberapa siswa laki-laki tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri dan bersorak. Qin Mengyao. Namun, ketika dia mendengar berita itu, Dongfang Yu, yang belum meninggalkan kelas, wajahnya mengembun dan tetap di tempatnya. Qin Mengyao, di Beiyun College, dikenal sebagai mentor tercantik, meskipun ada cadar di wajahnya, tidak ada yang bisa meragukan kecantikannya. Dan dia, Dongfang Yu, telah berkali-kali mengundang Qin Mengyao untuk menjadi tutor di kelas yang dipimpinnya, tetapi Qin Mengyao selalu menggunakannya sebagai alasan bahwa dia tidak akan hidup sampai 20 tahun dan enggan untuk pergilah. Kali ini, saya benar-benar datang ke kelas Muyun, datang ke kelas sampah ini. Dongfang Yu mendengus dingin dan berbalik untuk pergi. Halo semuanya, mulai hari ini, saya akan mengajari Anda dengan mentor Muyun. Berdiri di depan podium, Qin Mengyao tidak mengenakan kerudung kali ini, dan tersenyum sedikit ke wajah King Cheng, membuat para siswa di antara penonton langsung terobsesi. Bagus, bahkan setelah melihat Qin Mengyao tersenyum, Muyun masih merasa cantik. Selain itu, Qin Mengyao sebelumnya memiliki beberapa kesedihan dalam senyumnya, tetapi sekarang, kesedihan itu menghilang, dan kecantikannya tampak mekar sepenuhnya. Semua orang tahu bahwa saya sakit parah sebelumnya dan saya tidak akan hidup sampai 20 tahun. Namun, sakit parah di tubuh saya telah disembuhkan oleh guru pastoral Anda. Oleh karena itu, mulai dari masa depan, saya berharap untuk bekerja keras dengan semuanya dan ayo, apa? Seluruh kelas adalah sensasi instan. Qin Mengyao diakui sebagai kecantikan nomor 1 di Universitas Beiyun sebelumnya, tapi sayangnya, semua orang di kota Beiyun tahu bahwa dia ditakdirkan untuk tidak hidup sampai 20 tahun. Tapi sekarang, semua orang tercengang mendengar bahwa tubuh Qin Mengyao pulih dan penyakit kronisnya sembuh.
Yang paling mengejutkan mereka adalah bahwa Mu Yun benar-benar menyembuhkan Qin Mengyao. Melihat para siswa di sekitarnya menatapnya seperti monster, Mu Yun terbatuk kering. Sampah ini, kenapa tiba-tiba menjadi begitu kuat? Wajah Jin Dong sedikit pucat saat mendengar kata-kata itu di luar kelas. Limbah, Dongfang Yu tersenyum menghina, dia sampah, apa kamu? Mendengar ini, Jin Dong menundukkan kepalanya dengan gemetar, tidak berani untuk berbicara kembali. Tuan Dongfang, kamu tidak bisa membiarkannya begitu saja untuk urusan hari ini. Lupakan, haha, gaun putih Dongfang Jade berkata dengan tenang, Jin Dong, kebetulan ada pekerjaan yang bagus. Aku ingin tahu apakah kamu berani melakukannya. Apa tugas? Seseorang membayar mahal untuk kepala Mu Yun, 500 batu roh tingkat rendah, beranikah kamu? Dongfang Yu tiba-tiba berkata. Berani. Jin Dong menyeringai dan bersenandung, aku ceroboh karena kalah darinya hari ini. Sangat mudah untuk membunuhnya. Tapi aku satu-satunya yang membunuh sampah ini, kan? Melihat tatapan ketakutan Jin Dong, Dongfang Yu tidak menjelaskannya. Tentu saja tidak. Untuk menjadi sangat mudah, ada 3 seniman bela diri kondensasi 6 lapisan fisik, dan, pada saat kritis, akan ada seorang pembunuh untuk membantumu, ini baik. Jin Dong menelan ludah, dan berkata, selama ada kesempatan, Mu Yun, aku akan membunuhnya. Melihat senyum di wajah Mu Yun di dalam kelas, wajah Dongfang Yu menjadi lebih dingin. Meskipun saya tidak tahu bagaimana Mu Yun terhubung dengan Qin Mengyao bahkan tidak memberinya wajah, dan benar-benar bergabung dengan kelas sampah Mu Yun, yang merupakan tamparan di wajah. Di seluruh perguruan tinggi Beiyun, siapa yang tidak tahu bahwa Dongfang Yu tertarik pada Qin Mengyao? Hanya saja Mu Yun tidak tahu saat ini bahwa dia telah menyinggung Dongfang Yu, salah satu dari 3 pria cantik dari Universitas Beiyun. Pendeta instruktur. Tepat setelah kelas, aroma wewangian muncul di wajahnya, Miao Xianyu mengguncang dadanya dan mendatangi Mu Yun. Guru pendeta, di kelas terakhir, ceramah yang diberikan oleh guru pendeta benar-benar luar biasa. Para siswa masih belum begitu mengerti, saya ingin meminta saran, berkonsultasi. Melihat ekspresi acuh tak acuh Miao Xianyu, Mu Yun tersenyum dan berkata, tanyakan. Ya, tapi instrukturnya akan pergi ke pegunungan Beiyun besok untuk mengumpulkan beberapa tanaman obat. Maukah kamu pergi? Baik, Miao Xianyu berkata tanpa ragu-ragu. Mu Yun memiliki kepala besar, dan dia tidak berharap Miao Xianyu setuju begitu saja. Pegunungan Beiyun adalah pegunungan yang berdekatan dengan kota Beiyun. Pegunungan itu membentang ribuan mil, dan kedalamannya tidak diketahui. Di antara mereka, monster muncul tanpa henti dan sangat berbahaya. Mu Yun hanya ingin menakut-nakuti gadis kecil ini, bahkan jika dia tahu dia tidak takut sama sekali. Instrukturmu, maka sudah beres, sampai jumpa besok. Miao Xianyu melambaikan tangannya, memutar pantat seksinya, dan perlahan pergi. Kampus adalah tempat yang bagus. Melihat Miao Xianyu secara bertahap pergi, Mu Yun tidak bisa menahan nafas. Apakah itu terlihat bagus? Bagus dilihat. Seksi. Baik, pemandangan akademi benar-benar indah. Ketika dia melihat orang di belakang, Mu Yun segera mengubah kata-katanya. Qin Mengyao meringkuk bibirnya dan bersenandung, mulai hari ini, aku akan memimpin kelas 5 sekolah dasar bersamamu. Pertama-tama, sebagai guru kelas sampah ini, guru peternakan hebat, haruskah kamu mempertimbangkan bagaimana caranya, untuk mempertimbangkan kelas sampah? Nama itu dihapus. Ya, Tutor Qin benar. Saya harap Tutor Qin akan mengurus masalah ini. Saya menantikan kedatangan Anda dan mengubah kelas saya. Kamu berhenti. Melihat Mu Yun mencoba menyelinap pergi, Qin Mengyao menggigit gigi peraknya sedikit dan bersenandung, kamu adalah instruktur utama dari kelas dasar kelima. Kamu bertanggung jawab dalam masalah ini, Mu yang jenius. Aku bukan jenius. Mu Yun menjabat tangannya dan berkata sebagai gantinya, Nona Qin, kamu mengatakan bahwa penyakit anehmu telah sembuh total, dan pernikahan kita. Mendengar kata-kata Mu Yun, wajah Qin Mengyao memerah dan terlihat sedikit kaku. Sebelumnya, dia selalu berpikir bahwa Mu Yun adalah simpul kayu dan pengecut. Jika bukan karena dia hanya bisa hidup sampai 20 tahun. Pernikahan ini tidak akan pernah ada. Tapi sekarang, fakta telah membuktikan bahwa Mu Yun tidak sia-sia, dan lebih seperti disembunyikan, penyakitnya juga telah sepenuhnya teratasi, dan inilah saatnya untuk membahas pernikahan antara keduanya. Tetapi keduanya sudah saling kenal untuk waktu yang singkat, dan masih terlalu dini untuk membicarakan pernikahan sekarang. Pernikahan ini, aku harus memikirkannya lagi. Setelah menggertakkan giginya, Qin Mengyao menundukkan kepalanya. Alih-alih kedinginan di masa lalu, dia merasa malu.
Berpikir, tidak bisa berpikir lagi. Waktu hampir habis. Kata Mu Yun cemas. Kenapa kamu begitu cemas? Bisakah aku tidak cemas? Ceritakan tentang kebangkitan roh es Phoenix di dalam tubuh, dan kamu akan memiliki masa depan yang tak terbatas di masa depan. Kamu tidak perlu memberitahuku tentang ini. Kamu harus bisa menghargai ini. Petik 2. Mu Yun melanjutkan, saya adalah sampah yang diakui di kota awan utara, seorang pengecut, dan bertunangan dengan saya. Itu juga sangat buruk untuk reputasi Anda, jadi tentu saja pernikahan ini harus diakhiri sesegera mungkin. Apa? Diangkat. Namun, kata-kata Mu Yun menarik Qin Mengyao dari fantasi menjadi kenyataan. Kamu. Melihat Mu Yun, Qin Mengyao menjadi kesal dan berkata, kamu orang yang tidak tahu malu, ingin membatalkan kontrak pernikahan. Tidak ada pintu. Dengan kaki terinjak, Qin Mengyao pergi dengan marah. Dia selalu berpikir bahwa Mu Yun tidak sabar untuk menikahinya, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan memutuskan kontrak pernikahan. Untuk beberapa alasan, ketika Qin Mengyao mendengar kata-kata ini, ada jejak kehilangan di hati Qin Mengyao, dan dia sedikit tidak mau. Orang ini, bukankah dia layak untuknya? Baik, namun, melihat Qin Mengyao pergi dengan marah, Mu Yun bingung. Bukankah Qin Mengyao ingin memutuskan kontrak pernikahannya dengannya? Kekuatan roh es Phoenix sudah cukup untuk menjadikan Qin Mengyao supremasi tertinggi di seluruh benua Tianyun, dan di masa depan, itu tidak akan terbatas. Tampaknya gadis kecil ini masih belum sepenuhnya menyadari kekuatan roh es Phoenix. Saat itu malam, Mu Yun sedang duduk di tempat tidur. Sejak terakhir kali Zhu Xiantu dibuka secara tidak sengaja, Mu Yun mencoba berbagai metode, tetapi dia masih tidak bisa mengguncang Zhu Xiantu. Pikirkan juga, dalam kehidupan sebelumnya, sebagai generasi Raja Abadi, yang memerintah ribuan dunia, ketika dia mendapatkan Zhu Tiantu, dia tidak bisa membukanya sama sekali. Sekarang dia secara alami bahkan lebih mustahil. Sudah ada energi Qi di dalam tubuh, malam ini, seharusnya bisa menembus kerana energi 5 kali lipat dari tubuh fisik. Alam udara yang mengembun adalah sintesis kekuatan fisik dengan Qi Jin, satu lembut dan satu kuat, baik kaku dan lembut, untuk memberikan permainan penuh pada kekuatan terbesar seniman bela diri. Hari ini, dia mampu mengalahkan Jin Dong dengan kekuatan nafas yang kuat, sebagian besar alasannya adalah dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang seni bela diri. Namun, jika dia menerobos ke keadaan mengembun, bahkan jika dia menghadapi Jin Dong lagi dan langsung, Mu Yun yakin bahwa dia memukulnya ke seluruh lantai mencari gigi. Memasuki ding, seluruh tubuh Mu Yun rileks. Antara langit dan bumi, jejak Qi lemah mengalir perlahan. Tubuh fisik memiliki 5 tingkat keadaan Qi yang kental, dan merasakan Qi yang sebenarnya, dan memasuki tubuh. Ketika Zen Qi dalam tubuh berkumpul ke titik tertentu, itu adalah menggunakan Zen Qi untuk menyehatkan denyut nadi. Ketika denyut nadi terbentuk, Zen Qi akan menjadi esensi, berubah menjadi esensi sejati, dan menyakiti orang itu. Esensi sejati, yaitu melangkah ke dalam 7 wujud asli daging yang kental. Tingkat ke-10 dari tubuh seniman bela diri, dan tingkat ke-7 dari alam primal sejati, benar-benar dapat dianggap memasuki ruangan. Tapi Mu Yun juga mengerti bahwa 3 yang pertama menekankan kekuatan fisik, dan meminum pil tempering tulang menguntungkan dan tidak berbahaya baginya. Namun, praktik selanjutnya membutuhkan landasan yang kokoh selangkah demi selangkah. Perkuat napas, perluas napas dalam, padatkan Qi, padatkan Zeki, kumpulkan. Sepenuhnya melepaskan tubuh, Mu Yun mulai merasakan aliran energi sejati antara langit dan bumi dengan sepenuh hati. Hanya saja, meskipun dia memiliki pengalaman di kehidupan sebelumnya, tetapi bakat tubuh ini benar-benar terlalu buruk. Di tengah malam, Mu Yun hanya merasakan aliran energi nyata di seluruh tubuhnya. Tetapi aliran energi yang menyebalkan itu terlalu lambat, itu adalah kecepatan di mana siput merangkak. Bagaimana bisa begitu lambat? Mu Yun hendak melarikan diri. Kecepatan latihan seperti itu benar-benar terlalu lambat. Aku masih tidak percaya, sebagai Raja Abadi di kehidupanku sebelumnya, aku masih tidak bisa masuk ke keadaan mengembun. Tanpa sepatah kata pun, Mu Yun membuka hatinya dan berlatih lagi. Kong, namun, saat Mu Yun secara paksa berdampak, suara dentang tiba-tiba terdengar. Dalam benaknya, Zhu Xiantu tiba-tiba terbuka. Dalam sekejap, di depan mata Mu Yun, momentum puluhan ribu kuda muncul lagi, satu demi satu sangat kuat, bergegas ke gambar, semuanya mati. Kemudian, semua pemandangan menghilang, dan Zhu Xiantu perlahan membuka sudut. Perasaan aneh muncul di hati Mu Yun, Zhu Xiantu ini, dia mencoba berbagai metode, tidak bergerak sama sekali, tetapi sekarang dia membukanya tiba-tiba. Orang ini tampaknya tidak dapat membuka, semua sesuai dengan preferensi mereka sendiri.
Gulungan itu terbuka, hanya memperlihatkan sudut yang sangat kecil, tetapi sudut itu, seolah membuka dunia di depan mata Mu Yun, sangat kosong. Dan dari sudut itu, aliran True Essence turun dari langit, dari Zuxiantu, ke anggota badan dan 8 saluran di tubuh Mu Yun. Mu Yun belum pernah melihat esensi sejati yang begitu kaya, bahkan sebagai Raja Abadi di kehidupan sebelumnya. Di dalam tubuh, esensi sejati diencerkan, berubah menjadi ki sejati, dan mengalir terus-menerus, menyatu dengan setiap meridian dan setiap sel Mu Yun. Kekuatan tumbuh. Tapi Mu Yun terkejut menemukan bahwa fisiknya benar-benar tumbuh terus-menerus. Seperti yang kita ketahui bersama, kecepatan seorang pejuang menyerap esensi sejati bergantung pada bakat pribadi dan kecerdasan, dan bakat ditakdirkan oleh surga. Sejak lahir, itu ditakdirkan untuk seberapa jauh seseorang dapat pergi dalam perjalanan pejuang. Bahkan jika prajurit menyerap lebih banyak esensi sejati, itu hanya peningkatan fisik, tidak mungkin untuk meningkatkan kualifikasi. Hanya saja saat ini, True Essence yang beredar di Zuxiantu benar-benar meningkatkan bakat Mu Yun. Jika dikatakan bahwa Mu Yun biasa-biasa saja, maka dia sekarang bisa disebut jenius. Terlahir untuk menjadi berbakat. Zuxiantu, di kehidupan sebelumnya, kamu tidak mengejutkanku, tetapi dalam kehidupan ini, kamu mengejutkanku. Merasakan aliran kekuatan yang melonjak di tubuhnya, Mu Yun perlahan berdiri. 5 lapisan tubuh fisik, keadaan ki yang kental. Pada saat alam nafas yang kuat, Mu Yun sudah memiliki lebih dari selusin kekuatan lembu, tapi sekarang, kekuatannya melampaui 10.000 kati, mencapai kekuatan 20.000 kati yang menakutkan. Secara umum, jarang seorang prajurit 5 lapis fisik yang mampu melakukan puluhan ribu kati. Bahkan jika itu adalah seorang seniman bela diri di alam nadi kental lapisan ke-6, menggunakan ki untuk memelihara denyut nadi, itu hanya 15.000 kati kekuatan. Mu Yun saat ini, hanya mengandalkan kekuatan fisik, jauh melampaui seniman bela diri tahap koagulasi lapisan ke-6 tubuh fisik. Pada saat ini, ketika dia tenang, Mu Yun dapat dengan jelas merasakan bahwa energi sejati di sekitarnya berfluktuasi. Bakatnya ditingkatkan oleh ki sejati yang dipancarkan oleh Zuxiantu, dan itu tidak lagi sama seperti sebelumnya, dan sulit untuk memahami ki sejati. Zuxiantu, benar-benar luar biasa. Tanpa diduga, esensi sejati Zuxiantu dapat meningkatkan kualifikasi seniman bela diri, dan Mu Yun sangat gembira. Namun, Mu Yun sangat percaya bahwa Zuxiantu yang dirampok oleh ribuan dunia pasti tidak hanya memiliki metode magis semacam ini. Di pagi hari, seluruh kota Beiyun masih tertidur, dan sesosok tubuh tersapu keluar dari dinding dari rumahmu. Itu adalah Mu Yun. Hari ini, dia memutuskan untuk pergi ke Pegunungan Awan Utara, dia datang untuk mengasah kekuatan fisiknya dan menjadi terbiasa dengan kekuatannya saat ini. Kedua, saya memilih beberapa bahan obat. Melangkah ke alam kondensasi ki, langkah selanjutnya adalah alam meridian kondensasi 6 kali lipat dari tubuh fisik, dia harus memperbaiki beberapa pil untuk meningkatkan kekuatan meridian tubuh. Memikirkan senyum licik Miao Xianyu kemarin, Mu Yun memutuskan untuk memperhatikan dan berangkat pagi-pagi sekali. Itu benar-benar membuatnya membutuhkan seorang gadis kecil untuk diasah, banyak seni bela diri yang tidak nyaman untuk digunakan. Hei, gurumu, aku pergi pagi-pagi sekali, tidakkah kamu ingin sarapan? Tepat ketika Mu Yun baru saja keluar dari kota Beiyun dan sempat menghela nafas lega, sebuah tawa terdengar dari belakang. Bahasa peri yang luar biasa. Melihat kembali senyum puas Miao Xianyu, Mu Yun menghela nafas. Ayo pergi. Melihat senyum licik di wajah Miao Xianyu, Mu Yun melambaikan tangannya dan menuju ke pegunungan Beiyun. Keduanya berjalan bersama tidak menyadari fakta bahwa di belakang mereka, keempat sosok itu memanfaatkan pagi yang berkabut dan mengikuti mereka tanpa tergesa-gesa. Bos, bahwa Miao Xianyu adalah cucu dari Tuan Miao Qing. Tuan Miao Qing adalah orang yang bertanggung jawab atas sekte pil suci di cabang kota Awan Utara, dan dia juga seorang alkemis bintang 3. Dia bersama Mu Yun. Bunuh saja. Pria yang jelas-jelas pemimpin itu bersenandung, North Cloud Mountain Rank, membunuh dan menghancurkan mayat adalah sempurna. Jangan lupa, harga yang dibayar oleh pembeli sudah cukup untuk membuat saudara kita bahagia untuk sementara waktu, ini baik. Mendengar kata-kata bos, 3 lainnya mengertakkan gigi. Tapi bos, bahwa Miao Xianyu masih muda, sebelum membunuh, cukup banyak saudara untuk bahagia. Seorang pria kurus tertawa. 7 tua, kamu bernafsu, dan sesuatu akan terjadi cepat atau lambat, tetapi Mu Yun adalah keadaan napas kuat 4 kali lipat, dan gadis itu baru saja melangkah ke keadaan perubahan 3 tendon, dan keempat saudara kita semuanya bertubuh daging 6 kali lipat kental. Keadaan Vena, bunuh sangat mudah bagi mereka untuk membuat saudara-saudara bahagia, baik.
Mereka berempat berbisik sebentar, dan secara bertahap mengikuti. Tuan Muda Dongfang, apakah keempat orang ini cukup? Di belakang keempat orang itu, dua sosok berdiri di sudut jalan, yaitu Jin Dong dan Dongfang Yu. Jin Dong memahami kekuatan Mu Yun, keempat pembunuh yang diundang belum menerima pelatihan normal sama sekali, dan mereka mungkin tidak dapat berhasil menghadapi Mu Yun. Hanya 4 hal yang tidak tahu ketinggian langit dan bumi. Wajar mengandalkan mereka untuk membunuh Mu Yun, dan harapannya tidak besar, tetapi kamu juga dapat menjelajahi bagian bawah Mu Yun. Dan aku, Dongfang Yu tersenyum sedikit dan tidak peduli. Belalang menangkap jangkrik, Oriole ada di belakang, tinggi, sangat tinggi. Jin Dong tersenyum dan berkata, jika kamu memiliki Dongfang Gongsi, kamu akan melakukannya, maka Mu Yun pasti akan mati. Tentu saja dia akan mati. Melihat beberapa orang yang pergi, Dongfang berbisik. Untuk beberapa alasan, dia merasakan sedikit krisis dari perubahan Mu Yun. Baru-baru ini, Mu Yun telah mengubah citranya dari 9 tahun terakhir, yang benar-benar tidak biasa. Perubahan ini, setelah Qin Mengyao bergabung dengan kelas Mu Yun, memberi Dongfang Yu semacam tekanan yang tidak dapat dijelaskan. Tidak peduli apa, selama Mu Yun mengancamnya di masa depan, dia harus disingkirkan sesegera mungkin. Instruktur Gembala, metode yang Anda sebutkan terakhir kali untuk pil pengumpul roh itu layak. Kakek saya mengatakan bahwa dia ingin melihat Anda dan meminta saran dari Anda. Sambil berjalan di jalan, Miao Xianyu berbicara satu sama lain. Oh, kakekmu, siapa kakekmu? Curi sepihakku, tetapi kamu harus membayar batu rohku. Kata Mu Yun acuh tak acuh. Kamu, di seluruh kota Awan Utara, hampir tidak ada yang tidak mengenal kakeknya. Master Miao King, salah satu dari 3 alkemis bintang 3 di North Cloud City, memiliki pengetahuan mendalam tentang alkimia dan terkenal. Dan yang terpenting, kakeknya memiliki identitas lain. Dia adalah orang yang bertanggung jawab atas sekte pil suci di cabang kota Awan Utara, dan posisinya sedikit lebih rendah dari dekan Lu Xiao Tianlu. Mu Yun sebenarnya mengatakan dia tidak tahu. Kakekku adalah Tuan Miao King. Miao King, oh, ini sudah berakhir. Melihat Mu Yun berjalan di depan punggungnya, Miao Xianyu tidak sabar untuk naik dan memukulinya, tapi memikirkan apa yang kakek katakan, dia masih menahannya. Instrukturmu, saya tidak peduli. Jika kakek saya ingin melihat Anda harus bertemu dengannya. Jika tidak, Anda akan bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada saya di pegunungan Beiyun ini. Mulut kecil Miao Xianyu terangkat, tidak puas. Aku tahu itu masalah. Melihat ekspresi gadis kecil bahwa Anda tidak berjanji untuk tidak pergi, Mu Yun mengangguk tak berdaya. Sejujurnya, Master Alkimia Bintang 6, Master Mo, sudah mengganggunya, dan tidak dapat dibayangkan bahwa King yang luar biasa akan muncul. Pendeta Instruktur, Miao Xianyu ingin mengatakan sesuatu, Mu Yun tiba-tiba membuat gerakan diam dan melihat ke depan. Pegunungan Beiyun membentang ribuan mil, hampir mencakup seluruh bagian utara Kekaisaran Awan Selatan. Di antara mereka, monster terus menjadi. Hampir setiap tahun, banyak prajurit memasuki pegunungan Beiyun untuk menjelajah, atau berburu monster untuk menghasilkan uang, atau mengumpulkan obat-obatan. Namun, tidak sedikit prajurit yang mati di pegunungan Beiyun setiap tahun. Kekayaan sering hidup berdampingan dengan krisis. Ada padang rumput di depan mereka berdua selusin monster tingkat 5, serigala berambut ungu, berbaring atau berdiri, jelas sebagai sebuah kelompok. Serigala berambut ungu sangat kolektif, dan masing-masing borzoi berambut ungu memiliki pemahaman yang kuat satu sama lain. Pemahaman diam-diam semacam ini adalah bawaan, oleh karena itu, jika prajurit umum ingin berburu serigala ungu dan mendapatkan pil iblis, mereka sering membutuhkan beberapa kali jumlah serigala ungu untuk menyerang. Bubarkan borzoi ungu sehingga mereka tidak dapat membentuk persatuan yang erat. Melihat Mu Yun menghitung jumlah serigala berambut ungu, Miao Xianyu tersenyum dan berkata, gurumu, tidakkah kamu ingin mencekik serigala berambut ungu ini sendirian? Terus, Mu Yun meninggalkan sepatah kata pun, dan orang-orang sudah keluar. Aduh, suara serigala yang jelas terdengar, dan untuk sesaat, serigala-serigala berambut ungu itu, entah sedang berbaring atau beristirahat, berdiri bersama. Menonton Mu Yun berjalan mendekat, mata Miao Xianyu melebar. Borzoi berambut ungu memiliki tingkat koordinasi yang tinggi, Mu Yun baru saja menembus ke keadaan kondensasi, menghadapi kelompok sekitar 20 serigala berambut ungu ini, di mana dia akan menjadi lawan. Monster tingkat kelima itu sendiri setara dengan seniman bela diri Rana Energi 5 lapis. Terlebih lagi, di alam yang sama, monster-monster jauh lebih kuat dari manusia. Mu Yun, itu terlalu besar.
Meskipun dia memenangkan Jindong, tetapi pada saat ini, bahkan Jindong, tidak mungkin baginya untuk mundur di hadapan lebih dari 20 serigala berambut ungu yang telah bekerja sama dengan erat. Ayo, lihat kekuatan tubuh ini sekarang. Mu Yun berdiri di tempat dengan tangan mengepal, menatap 21 serigala berambut ungu yang menatapnya di sisi yang berlawanan. Sekarang dia memiliki kepalan hampir 20.000 kati, tetapi tubuh ini, bagaimanapun, memiliki fondasi yang tidak stabil dan agak kaku. Dia harus melewati pertempuran berdarah seperti itu untuk menyesuaikan tubuh ini dengan pertempuran berintensitas tinggi. Hanya dengan berjuang Anda dapat meningkatkan. Aduh, serigala mengeluarkan raungan keras, dan mata mereka tertuju pada Mu Yun satu persatu, penuh permusuhan. Prajurit yang berani memprovokasi serigala adalah penghinaan besar bagi mereka. Desir, dalam sekejap, di samping Mu Yun, dua serigala pemburu berambut ungu dewasa bergegas seperti kilatan petir ungu. Pergi, sebuah pukulan diledakkan, dan dua letupan terdengar. Kepala dua borzoi berambut ungu itu meledak, dan otak mereka pecah. Dengan dua pukulan sederhana, tanpa menggunakan seni bela diri apapun, kekuatan mengerikan dari 20.000 kati itu, langsung memenggal dua serigala dewasa. Merayu, di antara serigala, karena kematian dua serigala berambut ungu, ada erangan. Haha, hanya di saat berikutnya, 4 film ungu menyerang Mu Yun dari depan, belakang, dan kiri. Monster Base, meskipun tidak bijaksana, memiliki beberapa penilaian sederhana. Pengepungan, Mu Yun tersenyum, memikirkan dua telapak tangan di sisi kiri dan kanan dengan kedua tangan untuk sesaat. Melangkah ke alam Ki 5 lapis tubuh fisik, melukai musuh dengan Ki Jin, seringkali lawan sudah terlempar ke udara oleh seluruh tubuh Ki Jin sebelum menyentuh tubuhnya. Bang, dua poni terdengar, dan dua serigala berambut ungu meratap dua kali di sisi kiri dan kanan, dan jatuh ke tanah 3 meter di luar tubuh Mu Yun. Hanya pada saat ini, dua serigala pemburu berambut ungu sudah mendekati Mu Yun. Pada saat ini, Mu Yun tiba-tiba menarik tangannya, dan telapak tangannya tiba-tiba menepuk ke tanah. Dia menembak keluar dengan penuh semangat, dan kekuatan rebound yang kuat langsung memantul tubuh Mu Yun ke ketinggian 5 meter. Untuk beberapa saat, kedua borzoi berambut ungu itu tidak bereaksi. Mu Yun tidak berhenti, tubuhnya berbalik, kepalanya tertunduk, dan tinjunya terlempar. Ledakan, dua serigala berambut ungu terbunuh seketika. 4 serigala pemburu berambut ungu terbunuh satu demi satu, dan aura kecemasan berangsur-angsur muncul di antara serigala. Di samping, Miao Xianyu yang mengintai tidak bisa menahan matanya melebar. Apakah ini masih Mu Yun yang dia kenal? Jelas, ketika Mu Yun bermain melawan Jindong kemarin, dia masih berada di alam nafas kuat 4 kali lipat dari tubuh fisiknya, dan jarang menerobos ke alam energi 5 kali lipat dalam semalam. Namun, kekuatan ledakan tubuh Mu Yun jauh melebihi seniman bela diri alam energi kondensasi biasa. Bos, di antara 4 pria berjubah hitam, yang termuda menelan dan berkata, apakah orang ini benar-benar hanya berdaging 5 kali lipat? Brengsek, alam ki terkondensasi dapat meledak dengan puluhan ribu kati, siapa yang percaya? Ki tua mengambil kata-kata itu, mengutuk, kali ini, saya ditipu oleh Tuan Emas. Tidak heran, 500 batu roh tingkat rendah merenggut nyawa anak ini. Saya mengatakan bagaimana itu sangat hemat biaya. Anak ini jelas tidak hanya di alam energi kental, setidaknya di alam vena kental. Yang kelima tua yang belum berbicara berkata, diam, sialan. Bos jubah hitam tidak bisa menahan berteriak, lihatlah kehebatanmu. 7 saudara kita telah keluar untuk membuat gelombang. Badai apa yang belum terlihat? Yang kedua, keempat, dan keenam semuanya mati. Jika kita selamat, kita buktikan bahwa kita lebih baik dari mereka. Itu hanya bocah Maotou kecil dengan alam energi terkondensasi 5 tingkat. Kekuatannya sedikit lebih kuat, tetapi kekuatan fisik adalah kentut di depan Ki Jin. Kami berempat bekerja bersama-sama untuk membunuhnya dengan mudah. Lagi pula, kamu tidak menyadari bahwa kedua orang ini jelas-jelas datang melalui pengalaman. Ketika mereka kelelahan, kami akan membunuh mereka. Anak ini adalah belalang setelah musim gugur, dan dia tidak bisa melompat beberapa kali. Jika mereka tidak beruntung dan bertemu monster tingkat 7 dan bertarung setengah mati, kita akan langsung menuai keuntungan dari nelayan, betapa hebatnya. Mendengar apa yang dikatakan bos, beberapa orang secara bertahap menjadi tenang. Itu benar, selama beberapa dari mereka mengurus pekerjaan mereka dan membunuh Mu Yun dan Miao Xianyu, itu tidak sulit. Selanjutnya, pria besar itu mengatakan bahwa jika terjadi kecelakaan, dia akan membantu kita. Dia adalah prajurit ranah Yuan 7 kali lipat. 7 lapisan alam dasar kental. Mendengar ini, beberapa orang meminum pil penjamin.
Dengan tubuh fisik 10 kali lipat, dianggap kuat untuk melangkah ke yang keenam, tetapi dibandingkan dengan 7 kali lipat, itu jauh dari tanah. Di alam Ning Yuan, esensi sejati terkondensasi di dalam tubuh, dan kekuatan esensi sejati sama sekali tidak sebanding dengan apa yang disebut kekuatan dan kekuatan fisik. Sekarang kita hanya perlu menunggu dan menunggu waktu terbaik. Meninggalkan kata-kata ini, mata bos jubah hitam itu bersinar dingin, menatap Mu Yun di kejauhan. Saya masih tidak percaya, Anda selalu bisa begitu perkasa. Masih dalam keadaan linglung, tidak bisakah kamu membantu instruktur mengumpulkan pil iblis? Pil iblis dari monster-monster tingkat 5 bisa menjual 10 batu roh tingkat rendah, kan? Melihat Miao Xianyu masih bersembunyi di samping dan menatapnya, Mu Yun memberi isyarat. Ini sudah berakhir, sudah berakhir. Miao Xianyu mau tidak mau muntah dan berjalan keluar ketika dia melihat darah dan cairan otak mengalir di seluruh lantai. Dengan 21 borzoi berambut ungu, Mu Yun hanya membutuhkan waktu kurang dari setengah jam, meskipun beberapa serigala telah melarikan diri, kecepatan dan daya tahan Mu Yun benar-benar menakjubkan. Gurumu, bisakah saya mengajukan pertanyaan? Tentu. Mengapa kamu berpura-pura bodoh sebelumnya? Miao Xianyu mengedipkan matanya yang besar dan bertanya dengan heran, apakah itu alasan bajingan itu, anak haram? Menyebutkan 3 kata ini, sebuah ingatan muncul dari benak Mu Yun. Pada saat itu, Mu Yun berusia kurang dari 10 tahun, tetapi di klan Mu di kota Nanyun, dia menjalani kehidupan seperti anjing. Ibunya tidak ada, dan ayahnya mengabaikannya. Sejak lahir sampai 10 tahun, dia tidak mengalami kasih sayang. Sebaliknya, ketika dia tiba di kota awan utara, Mu Linchen memberinya cinta dan perhatian ayahnya. Bajingan itu, apa identitas bajingan itu? Mengesampingkan gangguan itu, Mu Yun tertawa dan berkata, suatu hari, aku akan menjadi anak haram terbaik dari Kekaisaran Nanyun. Biarkan keluargamu memohon padaku untuk kembali. Menempatkan kalimat ini di mulut orang lain, Miao Xianyu tersenyum menghina. Tapi saat ini, menghadapi Mu Yun, dia tidak bisa tertawa sama sekali. Mungkin suatu hari, Mu Yun benar-benar bisa melakukannya. Begitu pikiran ini muncul, Miao Xianyu terkejut. Kota Nanyun adalah ibu kota kekaisaran dan Mujia dari Kekaisaran Nanyun. Itu adalah keluarga yang terkenal dan kuat di Kekaisaran Nanyun. Di antara mereka, ada banyak prajurit di luar 10 alam tubuh fisik. Betapa sulitnya bagi Mu Yun untuk sampai ke sana. Ayo pergi. Setelah menyelesaikan lusinan pil iblis pemburu serigala, Mu Yun terus bergerak menuju kedalaman. Instrukturmu, mungkin ada monster tingkat 6 muncul di depan. Aku tahu, terus Anda. Hei, bagaimana kamu bisa memaksa anjing-anjing itu muncul jika kamu tidak masuk ke kedalaman? Kaki anjing, apakah seseorang mengikuti mereka? Jangan melihat ke belakang. Sama seperti Miao Xianyu ingin berbalik dan melihat, Mu Yun tiba-tiba berkata, saya telah mengikuti setelah keluar dari kota Beiyun, biarkan mereka mengikuti. Tangan tutor belum berdarah. Mu Yun berbisik, berjalan menuju kedalaman pegunungan. Pergi, terus ikuti. Melihat Mu Yun dan Miao Xianyu terus bergerak menuju kedalaman, bos sangat gembira dan tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Tanpa diduga, Mu Yun benar-benar akan memasuki ranah energi padat 5 lapis dari tubuh fisiknya. Dilihat dari kekuatan fisiknya, tampaknya jauh melebihi orang-orang dari alam yang sama. Dongfang Yu sedikit terkejut, tapi untungnya, dia memperhatikan Mu Yun, jika tidak, akan terlambat ketika Mu Yun tanpa sadar tumbuh ke titik di mana dia bisa mengancamnya. Alam energi terkondensasi 5 kali lipat tubuh fisik, dan prajurit rata-rata juga memiliki 10.000 kati kekuatan besar. Melihat Mu Yun, aku khawatir itu setidaknya 20.000 kati kekuatan besar. Dikatakan, tapi, bagaimanapun juga, dia hanyalah keadaan yang mengembun. Dongfang Yu tersenyum bebas dan tidak peduli. Tidak peduli apa hari ini, Mu Yun harus mati. Ledakan. Disertai dengan ledakan, 2 singa berkepala 2 yang menyala-nyala jatuh ke tanah. Singa berkepala 2 yang berapi-api, monster tingkat 6, bulunya merah seluruhnya, dan temperamennya sangat pemarah. Merayu, terengah-engah, Mu Yun duduk di tanah dengan wajah pucat dan berkata, Xianyu, tolong aku cepat, aku lelah sekarang, lindungi aku. Iya, Miao Xianyu berjalan ke sisi Mu Yun, dan berkata dengan prihatin, gurumu, apakah Anda baik-baik saja? Tidak apa-apa, itu hanya terlalu banyak konsumsi. Saat ini, aku khawatir kamu dapat membunuhku dengan mudah, tetapi jika kamu pulih sebentar, itu akan lebih baik. Jangan bergerak maju untuk saat ini, istirahat saja di tempat. Mu Yun mengucapkan beberapa kata ini. Dia terengah-engah lagi, terlihat sangat lelah. Hei, istirahatlah, aku bisa membiarkanmu beristirahat dan beristirahat. Saat keduanya berbicara, suara bercanda terdengar, dan 4 sosok berkumpul dari 4 arah.
Kamu siapa? Melihat mereka berempat, ekspresi Miao Xianyu berubah, dan dia menegakkan dadanya dan berdiri di depan Mu Yun. Hei, gadis kecil, tidak peduli siapa kita, selama kamu tetap di samping dengan jujur, kamu akan segera membunuh Mu Yun ini, dan tuan yang melayani akan menjadi keren, aku akan mempertimbangkan dan menyelamatkan hidupmu. Seorang pria berjubah hitam tersenyum, matanya berbinar, dan dia menggigit dada Miao Xianyu. 7 tua, pertarungan cepat. Mengerti, bos. Mendengar kata-kata kakak laki-laki tertua, Ki tua berjalan dan menatap Mu Yun sambil tersenyum. Wah, kamu benar-benar baik, tetapi otakmu tidak cukup. Bagaimana Anda bisa menggunakan kekuatan Anda ketika Anda datang ke Pegunungan Beiyun untuk pengalaman? Anda tahu, di Pegunungan Beiyun, hal yang paling berbahaya bukanlah monster, tetapi manusia. Sebuah belati muncul di tangannya, dan Ki tua itu tersenyum dan berkata, aku harus mengingatnya lain kali. Tidak, ini adalah kehidupan selanjutnya. Keempatnya mengikuti Mu Yun dan Miao Xianyu sepanjang jalan, menunggu kesempatan ini. Singa berkepala dua api adalah monster tingkat 6, jauh lebih baik daripada seorang pejuang di alam yang sama. Dan Mu Yun menghadapi dua Rao karena kekuatannya yang luar biasa, dia harus benar-benar dihapuskan saat ini. Tanpa berkata apa-apa, dia mengangkat tangannya dan menyerang dengan penuh semangat, dan bahasa peri indah yang menghalangi tubuh Mu Yun langsung terdorong menjauh. Nak, seseorang membeli hidupmu, jangan salahkan kami jika kamu mati. Wajah Old Ki dingin, cahaya perak memancar dari belati di tangannya, dan langsung jatuh. Kantong. Saat berikutnya, suara senjata tajam menebas daging terdengar, dan darah menggelitik ke tanah. Namun, darah tidak mengalir dari Mu Yun, tetapi Lao Qi. 7 tua, 7 tua, 7 tua, semuanya terjadi begitu cepat sehingga tiga lainnya tidak punya waktu untuk bereaksi. Mereka hanya melihat darah mengalir dari leher Old Ki, dan mereka tidak bisa menghentikannya. Ya, Pegunungan Beiyun, yang paling berbahaya bukanlah monster, tetapi manusia, tetapi kamu tidak dihitung. Tangan Mu Yun, belati berlumuran darah, tersenyum sedikit, dan berdiri. Kalian telah bersamamu selama sehari, jadi kamu pasti lelah. Melempar belati ke tanah sesuka hati, Mu Yun dengan santai berkata, mari kita bicarakan, siapa yang bisa menghabiskan uang untuk mengundangmu, kota Beiyun, seharusnya tidak banyak orang yang ingin membunuhku Mu Yun. Sial, sampai saat ini, bos ketiga, dan kelima tidak tahu bahwa mereka telah ditemukan oleh Mu Yun sejak lama. Orang ini telah bermain dengan mereka sepanjang waktu. Kami telah mengamatimu selama 1 hari. Bahkan jika kamu memiliki tangan cadangan sekarang, seharusnya tidak mekar penuh. Saya bertiga semua berada di alam pulsa kental. Anda hanya di alam energi kental. Itu membunuhmu dengan mudah. Lalu apa yang kamu lakukan dalam keadaan linglung, Di? Melihat Mu Yun begitu arogan, rasa malu yang diremehkan muncul di hati mereka bertiga, dan mereka bergegas maju. Miao Xianyu berdiri di samping menjaga dari serangan ketiganya kapan saja. Dia mengerti bahwa pada saat ini, dia hanya perlu melindungi dirinya sendiri dan tidak membiarkan mereka bertiga menangkapnya dan mengancam Mu Yun. Kebetulan menggunakanmu untuk berlatih tangan. Dalam kehidupan sebelumnya, sebagai raja peri tertinggi di ribuan dunia, keterampilan bertarung Mu Yun dapat digambarkan sebagai puncak. Hanya dalam kehidupan ini, keterampilan bertarungnya masih ada, tetapi tubuhnya tidak lagi tangkas seperti dulu. Karena itu, ia perlu berjuang untuk terus berkembang. Gaya Gunung Loyun Jian Kuan jatuh. Dengan minuman rendah, telapak tangan Mu Yun menusuk dalam bentuk pedang. Gaya ini tidak asing bagi Miao Xianyu. Terakhir kali, Mu Yun menggunakan telapak tangan ini pada saat terakhir untuk memotong perut Jin Dong hidup-hidup. Menghadapi serangan 3 orang, Mu Yun tampak sangat tenang. Begitu dia menembak tangannya, telapak tangannya seperti puncak gunung yang berat, dibanting ke kiri dan ke kanan. Dua suara membosankan terdengar, bos dan orang kelima, seolah-olah telah menyentuh 2 pelat besi, mengerang dan harus mundur. Hanya di depannya pria termuda itu tersenyum kegirangan, dan pedang panjang di tangannya menunjuk langsung ke Mu Yun. Mu Yun sudah menggunakan itu. Pada saat ini, ketika dia kelelahan, sama sekali tidak mungkin untuk menyerang lagi begitu cepat. Namun, melihat Mu Yun bergegas ke arahnya dengan putus asa, wajah anak ketiga berangsur-angsur berubah. Gaya laut jatuh. Dengan minuman rendah, energi yang kuat meledak di depan telapak tangan Mu Yun. Dihadapkan dengan energi itu, pria termuda merasa seperti kuda yang berlari kencang, dan langsung memukul pipinya. Telapak tangan itu, seperti deru ombak laut, angin dan warna awan berubah. Pedangnya juga kehilangan arah saat ini. Yang termuda, apa yang kamu lakukan? Di sisi lain, melihat ketiga tua menatap tempat yang sama, lelaki tua dan 5 tua, tampak bingung.
Di masa lalu, saudara-saudara mereka juga bekerja sama dengan cara ini. 3 orang diapit, 2 memaksa lawan mereka untuk melakukan yang terbaik, sementara yang lain memanfaatkan ini untuk melakukan strategi mass kill. Tapi hari ini, anak ketiga berdiri di tempat seperti orang bodoh, yang benar-benar aneh. Oh, tidak ada gunanya menelepon. Mu Yun-sen tersenyum, mengangkat telapak tangannya, dan tubuhnya melompat, menebas leher ketiga termuda secara diagonal. Klik, fraktur tulang yang rapuh terdengar, dan mata pasangan termuda itu melebar dan napasnya pecah. Sampai kematiannya, dia tidak mengerti mengapa ketika menghadapi serangan Mu Yun, kekuatan yang kuat itu dapat menghancurkan nadinya, membuatnya tidak bergerak, bahkan tidak dapat berbicara. Dan ini, bos dan yang kelima, tidak akan pernah tahu. Terlalu lemah. Melihat yang termuda yang jatuh, Mu Yun bertepuk tangan dan menatap 2 lainnya. Sial, bajingan. 2 saudara laki-laki meninggal di tangan Mu Yun satu demi satu, dan mereka semua tampak sedikit tidak bisa dijelaskan, membuat mereka benar-benar kehilangan akal. Kelima, gunakan trik itu. Kakak laki-laki, yang ketiga dan ketujuh tidak bisa mati sia-sia, dan tanpa trik itu, apakah menurutmu kita bisa membunuhnya? Melihat betapa bertekadnya kakak laki-laki tertuanya, yang kelima tua itu mengangguk dengan keras. Saudaraku, mulai. Wui tua mengertakkan gigi, tiba-tiba tangannya menjadi telapak tangan, dan dia menamparnya di belakang bos. Perlahan-lahan, wajah kelima tua itu menjadi semakin pucat, dengan hampir tidak ada jejak darah. Di sisi lain, bos di depannya menjadi semakin kuat, dan keadaan koagulasi 6 kali lipat tubuh fisik aslinya tampaknya tumbuh. Kakak, aku tidak bisa melakukannya lagi. Duduk di tanah dengan kepulan, 5 tua itu pucat, berbaring di tanah, tidak bergerak, terengah-engah. Cukup, sangat dekat dengan kekuatan alam Ning Yuan. Sekarang, dengan kekuatan besar 20.000 kati dan 5.000 kati, itu sudah cukup untuk membunuhnya. Untuk sesaat, bos jubah hitam membangkitkan semangat juang yang tak terbatas di dalam hatinya. Pada saat ini, bahkan 10 Mu Yun tidak bisa menghentikannya. Apa? Dengan teriakan keras, bos berjubah hitam itu melangkah keluar dan mencetak 1 inci jejak kaki di tanah di depannya, beberapa retakan robek di tanah di sekitarnya. Mu Yun, ambil nyawamu. Dengan mata merah, sosok bos jubah hitam itu tiba-tiba terangkat beberapa sentimeter, lengan dan pahanya lebih tebal dari lingkaran. Pendeta instruktur, tidak masalah. Mengambil napas dalam-dalam, wajah Mu Yun tenang. Suatu hari ini, dia telah berurusan dengan puluhan gelombang monster-monster, kuat atau lemah, meskipun dia beristirahat untuk jangka waktu tertentu, konsumsinya memang sangat besar. Tidak sulit baginya untuk melihat bahwa bos jubah hitam saat ini menggunakan metode rahasia. Menyerap keterampilan orang lain, mengakomodasi diri sendiri, dan meningkatkan kekuatan Anda sendiri dalam waktu singkat. Kedua orang ini sudah bertarung sampai mati dan ingin membunuhnya. Hanya saja Mu Yun mengetahui dan memahami metode rahasia ini. Tidak hanya tubuh Castor menjadi lemah untuk jangka waktu tertentu setelah efek, tetapi juga bagian tertentu dari tubuh akan tampak lemah selama gips. Mainkan ini denganku, bersenang-senanglah denganmu. Sekarang jika dia berhadapan langsung dengan bos jubah hitam, Mu Yun bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia memang bukan lawan. Namun, dalam menghadapi orang kuat yang memiliki kelemahan di tubuhnya, ia memiliki banyak metode untuk digunakan. Biarkan aku mencoba, di mana kelemahanmu? Sosok Mu Yun melintas, kakinya melangkah menjauh, dan dia melewati bos jubah hitam kekar, bergegas di belakangnya, menjentikkan 10 jarinya dengan kedua tangan, dan masing-masing mengenai 10 titik akupuntur di belakang bos jubah hitam. Ding-ding. Mendengar suara seperti dengungan logam, Mu Yun tahu bahwa punggungnya bukanlah kelemahan bos jubah hitam. Berani mengambil inisiatif untuk menyerang dan mati. Melihat cara fleksibel Mu Yun, bos jubah hitam mendengus dingin, dan tiba-tiba meninju dengan 1 tangan. Tinju itu penuh kekuatan, dan embusan angin terbentuk di permukaan tinju. Kecepatan pukulan ini lebih dari 3 kali lebih cepat dari sebelumnya. Sebelum dia bisa memikirkannya, Mu Yun menarik 10 jarinya dan meledakkan sebuah pukulan. Kong, sebuah suara berdentang berdering, tubuh Mu Yun berdebar dan kemudian mundur, lengannya mati rasa, dan bahkan lengannya tidak bisa membantu tetapi gemetar. Sangat kuat. Resep rahasia bos jubah hitam ini untuk pertarungan sebenarnya tidak hanya meningkatkan kekuatan fisik dan vitalitasnya, tetapi juga membuat pertahanan fisiknya seperti pelat besi. Apalagi bos jubah hitam jelas bukan yang pertama kali menggunakannya, dan mudah digunakan. Hei, sekarang, Mu Yun sengsara. 100 meter jauhnya, di cabang raksasa, 2 sosok berdiri, itu adalah Dongfang Yu dan Jin Dong.
Melihat kekuatan tak terduga pria berjubah hitam itu, dia benar-benar menekan Muyun. Jindong tersenyum, aku tidak menyangka kuda hitam ini memiliki metode rahasia seperti itu. Sekarang, bahkan jika dia tidak bisa membunuh Muyun, itu sudah cukup. Untuk memukulnya, luka parah. Jangan berpuas diri. Muyun ini telah boros selama 9 tahun, dan tiba-tiba meningkat baru-baru ini. Pasti telah mendapatkan beberapa senjata ajaib yang tidak biasa. Mari kita lihat dulu. Dongfang Yu berkata dengan hati-hati, jika dia benar-benar memiliki harta rahasia, bunuh dia, itu akan menjadi milikmu dan milikku. Setelah mendengar ini, mata Jindong menjadi panas. Itu benar, Muyun telah menjadi benar-benar berbeda baru-baru ini. Bahkan dia bukan lawan Muyun. Dapat dilihat bahwa orang ini pasti memiliki beberapa petualangan yang tidak biasa. Kekaisaran Nanyun memiliki banyak penyihir, yang tidak dikenal sampai mereka dewasa, tetapi setelah mendapatkan petualangan, mereka membubung ke langit. Pasti ada sesuatu yang penting di tubuh Muyun. Tanpa istirahat sejenak, Jindong menatap dua orang yang berjarak 100 meter, dan Jindong siap untuk mengambil tindakan kapan saja. Sampah, kamu bisa melakukannya. Bos jubah hitam meninju dan meninju dengan keras. Muyun, tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Aku akan membuatmu benar-benar pingsan dengan satu pukulan dan satu pukulan, untuk saudara ketiga dan ketujuhku. Tanda seru petik 2. Sekarang bangga, ini terlalu dini. Muyun memuntahkan seteguk darah, dan berkata dengan jijik, metode tuan kecil belum benar-benar ditampilkan. Bos berjubah hitam setelah menggunakan koleksi rahasia hanyalah seorang pria batu, seluruh tubuhnya sekeras besi halus, dan bahkan jika Muyun kuat dan kuat secara fisik, dia juga terguncang dari luka dalam. Mendengar kata-kata Muyun, bos jubah hitam itu tiba-tiba menjadi berhati-hati. Setelah beberapa wawancara, dia sudah menemukan bahwa Muyun licik, dan semakin kritis saat dia mencapai, semakin dia tidak bisa ceroboh. Dengan tangan di depannya, bos jubah hitam itu menatap Muyun dari dekat untuk melihat trik apa yang ingin dia lakukan. Dengan tangan tergantung di depannya, Muyun tiba-tiba memisahkan kakinya dan menginjak tanah dengan berat. Sekarang kekuatan fisiknya adalah 20.000 jin, di bawah langkah ini, tanah retak dan awan debu memercik. Dan di antara kedua kakinya, energi tak terlihat meledak. Di bawah formula ini, tubuh Muyun tampaknya terkonsentrasi di bagian bawah. Berjuang keras, apakah kamu pikir aku lebih rendah darimu? Angkat aku dan coba. Kakinya berlari dengan cepat, membawa awan asap dan debu. Kali ini, tubuh Muyun seperti seekor citah, bergerak maju dengan cepat. Melihat sikap Muyun bersumpah sampai mati, bos jubah hitam tidak berani gegabah. Napasnya tenggelam, dan seluruh tubuhnya berkonsentrasi untuk mundur. Pada saat ini, berjuang untuk kekuatan, dia tidak takut pada Muyun sama sekali. Meskipun kekuatan fisik Muyun sangat kuat, dia masih sedikit lebih rendah dibandingkan dengan dia saat ini. Selama dia memusatkan semua kekuatannya pada kakinya dan menunggu sampai Muyun mendekat dan menendang dengan satu kaki, kekuatan itu cukup untuk membuat paru-paru Muyun meledak. Sebuah seringai muncul di sudut mulutnya, seolah-olah dia sudah melihat akhir dari kematian Muyun. Menderita, hampir setelah beberapa napas, Muyun sudah tiba di depan bos jubah hitam. Melihat Muyun mendekat, bos jubah hitam itu tidak sopan dan diusir. Tendangan itu, hampir menghabiskan seluruh kekuatannya, dia bertanya pada dirinya sendiri, dia pasti bisa membunuh Muyun. Gaya awan jatuh. Pada saat ini, sosok bergegas asli Muyun tiba-tiba berhenti, tangannya terbanting ke tanah, dan tanah retak dengan gemuruh, tubuh Muyun terbang di langit, dan itu benar-benar menyapu di belakang bos jubah hitam dalam sekejap. Apa? Melihat adegan ini, bos jubah hitam tiba-tiba menjadi lamban. Tidak hanya bos jubah hitam yang terpana, tetapi Miao Xianyu juga terpana dan tidak bereaksi. Dia berpikir bahwa Muyun akan bersaing langsung dengan bos jubah hitam, siapa yang mengira ini sebenarnya hanya kedok. Gaya jatuh. Muyun, yang tubuhnya di udara, tidak berhenti, tangannya sekali lagi ke telapak pedangnya, dan dia jatuh lurus ke bawah karena keanehan tubuhnya. Apakah kamu pikir kamu dipukuli untuk waktu yang lama, untuk apa? Muyun bersenandung dan berkata, selama ada beberapa kekurangan dalam rahasia, dan rahasia yang Anda tampilkan tampaknya kuat, tetapi ada terlalu banyak kekurangan. Tidak sulit bagi saya untuk menemukan kekurangannya. Ketika kata-kata itu jatuh, telapak pedang Muyun sudah jatuh. Hampir secara tidak sadar, bos jubah hitam mengangkat tangannya untuk melawan, tetapi dia baru saja kehabisan tenaga, dan perlawanan pada saat ini hanya formal. Ledakan. Suara teredam rendah terdengar, bos jubah hitam membanting, berlutut merah di lubang hidung, lubang telinga, dan matanya. Muyun jatuh ke tanah dan menatap bos jubah hitam dengan ekspresi dingin.
Bos jubah hitam saat ini, menerima pose awan jatuhnya, pada dasarnya sepenuhnya dihapuskan. Dan waktu metode rahasia sudah habis, orang ini, pada dasarnya tidak mungkin untuk bertahan hidup. Hei, bukankah kamu memuji sosokku barusan? Kenapa kamu pergi sekarang dengan tergesa-gesa? Pada saat yang sama, Miao Xianyu di sisi lain mengangkat anak kelimanya dan berkata sambil tersenyum, sekarang, datang dan puji aku lagi, kalau tidak, aku akan memikirkannya dan mencabut teman kecilmu. Tidak, mendengar kata-kata Miao Xianyu yang tidak berbahaya, kelima orang tua itu merasa kedinginan di bagian bawah tubuhnya. Aku berkata, ya, memanggil. Tepat ketika anak kelima hendak berbicara, suara menembus udara tiba-tiba terdengar, dan senjata tajam menembus udara. Ledakan. Detik berikutnya, kepala kelima tua itu, seperti lotus darah, meledak sepenuhnya. Siapa? Semuanya terjadi terlalu tiba-tiba, Miao Xianyu tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali. Muyun, aku tidak menyangka bahwa sampah yang telah bergema di kota Beiyun selama 10 tahun telah berubah menjadi jenius. Kejutan yang kamu bawakan untukku benar-benar tidak kecil. Dua sosok muncul lagi. Jindong, Giok Oriental, tutor Jindong, tutor Dongfang Jade. Melihat keduanya, Miao Xianyu sedikit terkejut. Dia tidak bodoh sekarang, dia akhirnya mengerti siapa yang ada di balik layar. Xianyu, pergi. Melihat keduanya muncul, Muyun dengan ringan berteriak. Jindong, rana daging 6 kali lipat vena kental, Dongfang Jade, bahkan lebih menakutkan dari rana daging 7 kali lipat Yuan kental. Dalam keadaan Ning Yuan, esensi sejati diproduksi di dalam tubuh, dan tubuh dipadamkan oleh esensi sejati, dan tubuh sangat kuat, dan, bahkan lebih kuat, kekuatan esensi sejati lebih dari 10 kali lebih kuat daripada kekuatan tubuh fisik dan kekuatan Qi. Apakah itu tubuh fisik atau Qi Jin, itu hanya kekuatan yang dihasilkan dalam tubuh seniman bela diri, yang diciptakan oleh manusia. Dan esensi sejati lahir dari surga dan bumi, dan diciptakan oleh surga. Kesenjangan bisa dibayangkan. Yang paling penting adalah kali ini, baik Dongfang Yu maupun Jindong tidak menutup-nutupi. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa mereka berdua sudah bertekad untuk bunuh diri dan Miao Xianyu. Saya tidak pergi. Miao Xianyu bersenandung, Guru Jindong, Guru Dongfang, dan kalian berdua, mengapa kamu ingin membunuh Guru Gembala? Hari ini, jika kamu membunuhnya, aku akan melapor ke dekan. Pergilah. Melihat Miao Xianyu, dengan naif aku berpikir bahwa Jindong dan Dongfang Yu akan membiarkannya pergi, dan Muyun merasa sakit kepala. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang gadis berusia 15 atau 16 tahun, yang belum pernah mengalami kekejaman dunia prajurit, dia masih sedikit terlalu sederhana. Kembali dan lapor ke dekan. Mendengar kata-kata Miao Xianyu, Jindong tersenyum, pergi, hari ini, aku khawatir kamu tidak akan bisa keluar dari pegunungan Beiyun hidup-hidup. Setelah mendengar ini, wajah Miao Xianyu memucat untuk beberapa saat. Dia bahkan tidak berpikir bahwa Jindong dan Dongfang Yu benar-benar berencana untuk melepaskannya. Kakekku adalah salah satu dari 3 alkemis peringkat ketiga di kota Awan Utara, dan bahkan di akun sekte luar sekte pil suci, kamu. Bunuh kamu, tidak ada yang akan tahu ini. Dongfang Yu, yang tidak berbicara sepanjang waktu, tersenyum sedikit dan berkata dengan lembut, Miao Xianyu, aku tidak menyangka kamu benar-benar naif. Mentor Timur, Dongfang Yu dinilai sebagai salah satu dari 3 mentor paling tampan di Universitas Beiyun dan idola di hati ribuan gadis muda. Miao Xianyu tidak menyangka bahwa Dongfang Jade adalah orang yang sangat berbeda. Hatinya sangat gelap. Muyun, aku tidak menyangka bahwa setelah 10 tahun diam, peningkatan pesatmu dalam beberapa hari terakhir luar biasa. Dongfang Yu berhenti memperhatikan Miao Xianyu, memandang Muyun, dan tersenyum ringan, aku tidak ingin kamu menderita, tepat di depanku, tidakkah kamu mencoba untuk melawan? Dengan patuh keluarkan bayimu, jika tidak, bagaimana Anda bisa membuang sampah ke langit, bayi? Dongfang Jade, aku tidak membencimu. Kamu bukan orang di belakang layar. Mungkin itu adalah 2 hal lama Mu Fengyuan dan Mu Fengqing, kan? Kamu tidak harus bermain denganku, aku akan memberitahumu, ya, mereka adalah Mu Fengqing dan Mu Fengyuan, 2 hal lama ini, tetapi butuh 1000 batu roh tingkat rendah untuk memintaku membunuhmu. Bagaimanapun, kamu dia juga orang mati, tidak apa-apa untuk memberitahumu. Benar saja, itu adalah 2 orang tua ini. Karena Dongfang Yu mengatakan semua ini, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia akan bunuh diri sepenuhnya. Bahasa peri yang indah, pergi. Pendeta instruktur, jika kamu tidak pergi, kita semua akan mati. Jika kamu pergi, kamu setidaknya bisa memberitahu orang-orang bahwa tutor oriental yang cantik yang seperti seorang wanita itu sebenarnya adalah seorang pria dengan wajah dan binatang buas.
Kamu, mendengar bahwa Mu Yun masih dalam mood untuk bercanda saat ini, Dongfang Yu berkata dengan marah, pergi. Aku saling berhadapan dengan warna asliku, kalian berdua tidak harus pergi hari ini. Instrukturmu, aku tidak akan pergi, oleh. Mendengar kata-kata tegas Miao Xianyu, Mu Yun mengutuk ibunya dari lubuk hatinya. Gadis kecil ini adalah otak mati, alasan mengapa Mu Yun ingin dia pergi adalah karena dia benar-benar tidak yakin tentang Dongfang Yu saat ini. Kedua, saya berharap jika dia benar-benar mati, Miao Xianyu dapat menyebarkan berita. Yang ketiga adalah dia memiliki beberapa kartu haul dan tidak ingin Miao Xianyu tahu. Jin Dong, hentikan gadis kecil itu, Mu Yun, aku akan menghadapinya. Dongfang Yu memberi perintah, dan orang-orang sudah bergegas keluar. Dia mengerti bahwa pada saat ini, Mu Yun telah mengalami beberapa pertempuran, dan kekuatannya telah turun lebih dari setengahnya. Beri dia waktu, tetapi biarkan dia pulih. Ketika dia patah, dia hancur, dan dia harus dibunuh dengan penuh semangat. Di sisi lain, Jin Dong membidik Miao Xianyu dan bergegas mendekat. Dia tidak berniat membunuh Miao Xianyu. Membandingkan kekuatan, dia pikir dia bukan lawan Dongfang Jade. Jika Dongfang Jade ingin menelan semuanya sendiri setelah membunuh seorang pria dan merebut harta karun, maka dia benar-benar tidak ada hubungannya dengan itu. Selama ada bahasa peri yang indah, Dongfang Yu harus memikirkannya jika dia ingin memulai dengannya. Miao Xianyu, aku tahu kakekmu adalah Tuan Miao King. Selama kamu patuh, aku tidak akan membunuhmu. Jika kamu melawan, aku akan memintamu untuk mati. Jin Dong kekar, menatap Miao Xianyu, mengancam. Miao Xianyu mengerti bahwa pada saat ini, harapan ada pada Mu Yun, dan dia tidak bergerak dengan gegabah. Di sisi lain, Dongfang Yu mengenakan gaun putih, mahkota melebihi salju, rambut panjang terbang, pukulan atas, dan dia langsung pergi ke Mu Yun. Tinju batu giok patah, batu giok patah. Dengan pukulan yang sama, Mu Yun tidak melepaskan tangannya. Kedua tinju itu tiba-tiba bertabrakan, dan ada bunyi klik, dan telapak kaki mereka retak di tanah. Meskipun Mu Yun adalah rana energi kental 5 lapis dengan tubuh fisik, kekuatannya melebihi 20.000 kati, dan dia tidak kalah dengan seorang seniman bela diri dengan rana fisik 6 lapis. Dan Dongfang Jade sendiri adalah seniman bela diri realem Yuan kental 7 kali lipat, belum lagi kengerian kekuatan esensi sejati, tubuhnya sangat kuat. Tepat di bawah tabrakan ini, orang dapat melihat tinggi dan rendah. Meskipun Mu Yun memiliki tubuh fisik yang kuat, dia benar-benar rapuh dibandingkan dengan Zhen Yuan. Setelah menyentuhnya, tampaknya mereka berdua tidak memiliki perbedaan antara tinggi dan rendah, tetapi Mu Yun mendengus teredam, mulut harimau terbelah, dan gumpalan darah mengalir keluar. Bagaimana kekuatan dan kekuatan fisik murni dibandingkan dengan True Essence, Mu Yun, Anda harus tahu bahwa tabrakan langsung dengan saya tidak berbeda dengan memukul batu dengan kerikil. Dongfang Yu tersenyum sedikit dan tidak peduli. Pada saat ini, Mu Yun adalah seekor domba yang harus disembelih di depannya, dan dia bisa mendatangkan malapetaka sesuka hatinya. Sekarang bangga, ini terlalu dini. Mu Yun menggertakkan giginya, tanpa berkata apa-apa, melangkah keluar dalam satu langkah, mengerahkan kekuatan dan kekuatannya secara ekstrim. Meskipun dia belum melangkah ke kondisi kondensasi nadi sekarang, dia memberi nutrisi pada nadi dengan Qijin. Namun, meridiannya, setelah dicuci oleh kekuatan yang tidak dapat dihamburkan di Zuxiantu, sangat kuat. Inilah sebabnya, ketika menghadapi 4 jubah hitam, dia bisa melawan dengan kekuatannya sendiri. Mengandalkan hanya pada tubuh fisik dan kekuatan-kekuatan, di bawah 7 kali lipat tubuh fisik, tidak ada seorang pun yang menjadi lawannya. Hal yang sama berlaku untuk pertahanan saja. Hanya saja Dongfang Jade bukanlah alam urat kental 6 kali lipat dari tubuh fisik, tetapi alam asal 7 kali lipat. Padatkan esensi sejati memecah kekuatan. Ini adalah kekuatan dari alam elemen sejati. Sampah itu sia-sia, bahkan jika kamu mengandalkan harta, kamu masih sia-sia. Melihat Mu Yun begitu keras kepala, Dongfang Yu terlalu malas untuk bertele-tele, tangannya di belakang punggungnya tiba-tiba terangkat. Hanya pada saat ini, di tangan Dongfang Jade, esensi sejati mengalir, kekuatan yang jelas lebih kuat dari Qijin beberapa kali, dan terus terakumulasi. 8 limbah. Dengan minuman rendah, 2 telapak tangan didorong keluar, raungan rendah tiba-tiba datang dari tubuh Dongfang Jade, seolah-olah naga biru kuno akan keluar. Bang! Dalam sekejap mata, raungan terdengar, mengejutkan. Tapi Mu Yun, yang berada di depan tubuh Dongfang Yu, tiba-tiba menegang, dan tiba-tiba gemetar tak terkendali. Pendeta instruktur. Melihat adegan ini, wajah Miao Xianyu berubah. Meskipun dia hanya tubuh fisik dengan 3 keadaan muda tendon, dia tahu kekuatan dari keadaan dasar 7 kali lipat.
Setelah Anda memasuki lapisan ketujuh, Anda akan dianggap sebagai seorang pejuang yang memasuki aula dan telah mencapai beberapa kekuatan. Bagaimanapun, Muyun hanyalah rana energi terkondensasi 5 lapis, sedangkan Dongfang Jade adalah rana dasar kental 7 lapis. Engah, sebelum kekuatan-kekuatan Muyun menyentuh tubuh Dongfang Jade, dia terkena esensi sejati Dongfang Jade, dan dia memuntahkan banyak darah. 8 pemborosan. Sangat kuat. Bahkan jika dia memiliki informasi yang baik dalam kehidupan sebelumnya, Muyun terkejut ketika dia melihat kekuatan Bahuang Yin pada saat ini.